Usmar Ismail kan mendobrak lewat Darah dan Doa, film horor Indonesia pertama. Apa coba? Jadi jangan semua film populer dihujat juga. Pokoknya gue cuma mau kenal film festival gitu. Maksudnya apa yang dilakukan Reza Radian sekarang main itu sebenarnya tidak ada seberapa apa-apanya. dibandingin. Hamil mas gugurkan gitu kan. Terus nangis gitu kan, itu template gitu ya. Kalau mati batuk darah, apapun penyakitnya. Asli kan gue nontonnya makin sedikit, main sedikit dan akhirnya mati suri. Tapi di Indonesia mungkin lebih kelihatan latahnya tuh lebih nggak tau malu lah. Halo, selamat hari gini di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Gua, Pak Rumong, hadir kembali untuk menyemarakan masa-masa retro kita bersama Retrois. Oke, kali ini kita akan membicarakan masalah sejarah perfilman nasional, dan di tengah-tengah kita ini sekarang ada para pelaku industri film, insan perfilman. Mungkin kita langsung beralih langsung ke siapa? Saya Alim Studio, saya penulis skenario. Penulis skenario. Tangan untuk Om Alim Studio. Dan di sebelahnya Saya Daniel Irawan, mungkin kenalnya Daniel Dokter. Saya kreatif director di Magma Entertainment dan kritikus film juga. Oke. Tangan untuk mereka berdua. Dan sekarang kita bukan di studio Retroism Plus 2, tapi kita ada di sebuah bilangan kafe di Setiabudi, namanya Kios 28. Sangat menarik sekali ini kafenya, dan banyak ya minuman ataupun makanan yang dijual di sini ya. Yes. Oke, kita mulai aja langsung. Kita akan membahas masalah sejarah perfilman nasional. Dan kalau nggak salah tanggal 30 Maret itu dicanangkan sebagai Hari Film Nasional. Mungkin bisa dijelaskan Om ini Hari Film Nasional itu timbulnya saat apa gitu? Kapan? Siapa nih? Daniel lah, pelaku sejarah loh. Pelaku sejarah. Highlander. Itu karena gini ya, dulu film Indonesia udah ada dari tahun 20-an 20-an ya? 6 kalau nggak salah ya. Film Indonesia pertama yang tercatat itu Lutung Kasarung. Lutung Kasarung. Nah, tapi setelah itu ada beberapa film, tapi dikerjakan masih oleh kru-kru luar gitu, terutama dari Cina. Gitu. Nah, sehingga akhirnya Usmar Ismail kan mendobrak lewat Darah dan Doa yang merupakan produksi film Indonesia pertama yang seluruh krunya itu adalah orang Indonesia. Nah, itu yang akhirnya dijadikan Hari Film Nasional, adalah hari pertama diproduksinya film Darah dan Doa di tahun 1950. Oh itu Itu. ya. Dan itu semua dari cast sampai Kru. krunya itu semuanya dari orang-orang Bumi Putra lah istilahnya Iya, ya. semuanya Cek orang di Google. Indonesia. Ya, Google. Kamu mau pilih lagi ya. semuanya orang Kayaknya Om Alim udah nggak mau ngomong itu cek dulu lagi. Oh tapi gitu ya. Jadi awalnya memang di Lutung Kasarung itu masih zaman jajahan Belanda ya. Iya, itu masih banyak sekali. Ada Lutung Kasarung, kemudian ada apa ya yang sering disebut tuh Aceh, kemudian ada Lili Van Java gitu. Kemudian ada film horor Indonesia pertama. Apa coba? Apa? Nggak tahu. Oh, Opeh Chua. Oh. Siluman Ular Putih. Itu legenda Cina terkenal tuh, tapi film Indonesia gitu. Tapi dikerjakan oleh ya What's itu that? luar. Dialognya bahasa apa? Dialognya bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sutradaranya Tapi masih di orang- zaman Hindia Belanda gitu. Oh. Iya, sutradaranya ya nggak tahu, itu maksudnya krunya masih banyak orang dari Cina gitu. Oke, terus kita bicara mengenai sejarah perfilman Indonesia. Tadi kan mulai dari zamannya Usmar Ismail dengan Darah dan Doa. Nah, di periode 1950 itu ya terutama. Ya. Itu bagaimana perfilman nasional kita itu udah mulai, apakah masih silent movie atau udah mulai bersuara? Oh enggak. Atau Udah bersuara. Udah bersuara ya? Yang Darah dan Doa udah bersuara. Kalau Lutung Kasarung yang tahun 20-an ya masih silent. Oh gitu ya. Gitu. Tapi belum jadi industri sih waktu itu. Ya? Belum jadi industri, Lebih masih di kayak awal-awal ya gitu, masih di Bisa. awal-awal. Gerakan budaya lah masih gitu. Oh, gerakan budaya. Jadi belum ada. Tapi pada era itu banyak banget justru ada concern terhadap mau mengembangkan ini menuju ke arah industri, ya banyak yang disekolahkan di luar. Iya, kalau dulu itu Sutradara. kemarin ada dibahas di film Exil kan, gimana orang-orang berbakat dari Indonesia disekolahkan ke Rusia, kemana gitu. Oh, Itu untuk zaman belajar. orde lama itu ya. Ya, Lebih banyak ke negara-negara timur ya, Eropa Timur gitu. Iya. Atau gitu. Belum. iya.
Tapi memang perfilman di Eropa Timur memang udah maju waktu itu. Iya, Iya. salah satu yang melahirkan apa gelombang perfilman ara jenis Iya, dan iya. segala macam. Iya. Sebenarnya ya Eropa Timur. Oh gitu. Padahal sebenarnya pergerakan industri di film di Hollywood juga udah maju ya di sana kan. Ya. Cuman kita lebih memilih ke yang Eropa Timur ya. Iya. Karena itu ada masalah politis juga ya. Nggak ada yang dikirim ke Amerika pada itu. Ada harusnya ya, tapi mungkin Amerika belum yang pertama ya, gelombang belum pertama punya, itu belum sama sekali itu. Lebih Mungkin banyak sebagai Eropa. studi akademis belum Iya. mungkin ya. Betul. Belum established gitu untuk Nah terus setelah itu periodenya gimana tuh? Setelah tahun 1950 itu berarti orde lama. Berkembang ke tahun 1960 ya. Iya. 1960 kan itu kita udah mulai banyak pergulakan Iya. gitu ya. Nah, terus berproduksi gitu, terus berproduksi cuma memang sayangnya memang pengarsipan di Indonesia ini kan kurang ya gitu ya. Jadi sehingga daftar-daftar film yang diproduksi walaupun masih ada gitu ya, nggak banyak arsip yang masih tersimpan. Bahkan itu sekarang tersebar aja dari kolektor-kolektor tuh masih banyak yang ngejual brosur-brosur flyer kan dulu flyer ya, film-film lama itu gitu. Ada beberapa peneliti termasuk orang luar juga yang pernah tinggal di Indonesia udah ngumpulin ini gitu ya, tapi memang untuk mendapat sejarah lengkap itu masih banyak yang belum ini ya, maksudnya judulnya ada gitu, maksudnya semuanya udah ada di katalog film Indonesia yang disusun oleh Pak JB Kristanto itu udah lengkap gitu ya, tapi arsipnya gitu, arsipnya jangankan poster ya, jangankan poster dan brosur, filmnya yang paling penting harusnya yang masih bisa kita nikmati itu udah nggak ada gitu. Jadi sekarang yang film-film asli itu lebih banyak di para kolektor pribadi gitu ya. Udah susah juga gitu. kalau masih ada di kolektor pribadi malah kita masih happy. Ada sebagian, segelintir ada di termasuk di gua masih ngumpulin film-film lama gitu ya. Darah dan Doa udah direstorasi untungnya karena memang bersejarah, jadi mungkin penyimpanannya lebih sangat hati-hati gitu ya. Dan itu sudah direstorasi dan udah berapa kali diputar juga di perayaan Hari Film Nasional. Gitu di YouTube juga mungkin masih banyak tuh. Ada gue punya yang versi lama, punya yang versi restorasi juga gitu. Tapi untuk koleksi pribadi gitu ya, memang untuk diputerin untuk komunitas lah gitu, tapi dengan izin pasti. Tapi di era-era itu tahun 50 60-an produksi untuk judul-judul film Indonesia sendiri udah mulai banyak. Masih sangat terbatas. Masih sangat Kira-kira terbatas. itu setiap tahun itu berapa itu? Belum tentu Puluhan ya? 10 ya. Masih sangat terbatas gitu. Jadi memang maraknya itu mulai di tahun 50 mungkin mulai makin banyak, 60 mulai makin banyak, tapi trace yang masih bisa kita dapat itu ya di tahun rata-rata di tahun 70 ke atas. Gitu. 70 ke atas itu yang masih bisa ke track, masih ada filmnya, masih ada penyimpanan kan di Indonesia punya Cinematheque gitu ya. Kemudian ada beberapa VCD yang masih bisa kita dapat di luar negeri, di Malaysia terutama gitu. Malaysia itu lebih lengkap penjualan film Indonesia lama nih ya, ceritanya ya, daripada di Indonesia. Jadi lebih banyak orang Malaysia yang suka ngebeli film Indonesia lama daripada orang Indonesia gitu. Dan itu kan di Indonesia itu gini, di tahun 2000 awal masih marak zaman VCD waktu itu ya. Kan sebelumnya kita punya VHS. Kemudian ada sebagian film yang dirilis dalam bentuk laserdisc. Itu zamannya Saur Sepuh, Walet Merah, dari film-film silat Barry Prima gitu. Kemudian masuklah zaman VCD. Nah, VCD ini cukup banyak nih dicetak ulang semuanya dari VHS tadi, tapi sangat tidak proper prosesnya. Jadi kadang-kadang gambarnya miring-miring, suaranya nggak jelas karena ditembak ke dinding kemudian direkam pakai Betacam. Ya kan, kalau kesenggol miring lah itu satu. Itu dan tetap dijual, tetap dibeli orang gitu. Tapi ini tidak laku di kota besar. Jadi biasanya kayak Jakarta ada di Glodok gitu ya, ada beberapa lapak yang memang jual VCD Indonesia original ini gitu ya, dengan harga yang juga tidak pakai bandrol, suka-suka mereka aja ya ininya gitu ya. Kemudian ini dikirim ke daerah-daerah, rata-rata daerah kota besar kayak Surabaya, Medan atau apa tuh jadi tempat transit aja, hanya film-film yang terkenal aja mereka pajang di toko. Sisanya cuma untuk lewat ke Banda Aceh, ke Padang, ke Palembang, kemana gitu. Jadi itu dulu gua ngumpulinnya sebagai kolektor karena memang tahun 2000-an udah serius nih ngumpulin film Indonesia gitu ya, sampai kalau pulang kampung atau jalan-jalan
selalu nyempatin ke rental VCD Indonesia lama tuh buat tawar buat dibeli lah gitu ya. Yang masih ada gitu, ada yang mau, ada yang enggak, ada yang mau jual, ada yang enggak gitu ya. Jadi setiap kali ada yang ngirim itu relatif masih murah banget, 10 sampai 15 ribu tuh kalau kita beli di distributor. Sebelum dikirim ke daerah, gua ini dulu sortir dulu. Lu bikin itu sih? Masukin. Apa? List katalog Ada, koleksi lu sendiri. Lu Ada, bikin? ada. Berarti dokter sendiri udah punya juga dong film-film tahun 50-an tuh ada berapa judul? Ada, 60-an, judul. bukan tahun 50-an ada lah beberapa judul gitu ya. Yang memang masih ada dan di antara kami sama kolektor kadang-kadang saling sharing gitu. Jadi kita pinjam digitalisasi termasuk ke kolektor luar. Kami hubungin gitu ya. Itu masih zamannya belum ada cerita download lah dulu gitu. Kalau sekarang kan file udah bisa dikirim dari drive dari apa. Kalau dulu kan nggak ada. Jadi misalnya dia punya VHS gitu ya. Punya VHS expat yang pernah tinggal di sini gitu. Apakah warisan dari orang tuanya atau apa gitu. Berhubungan dari grup komunitas kolektor di forum-forum biasanya. Forum-forum itu kita masuk dan temenan, kemudian kita minta mereka mengirimkan format aslinya dalam bentuk VHS tadi untuk dikirim ke sini. Kita digitalisasi, maksudnya direkam langsung gitu, bukan direstorasi ya. Kan kita nggak punya kemampuan itu. Direkam jadi DVD, kemudian barteran film apa yang dia mau kita kirim gitu. Kemudian dibalikin lagi. Dan ongkos kirimnya mahal, tapi kita ada beberapa kolektor patungan lah gitu. Itu bukan untuk dijual, ini untuk dikoleksi gitu. Jadi supaya lengkap aja database-nya, dan kadang-kadang sebagian film itu justru nggak ada di Cinematheque gitu. Jadi ke Cinematheque juga kadang-kadang ada yang kita sharing juga ke sana gitu ya. Kemudian ada beberapa film kalau Cinematheque bisa diakses dengan permintaan tertentu tapi harus tertulis gitu. Dan ada salah satu film yang cukup lama tahun 60 akhir ya kalau nggak salah, film produksi Medan, Sungai Ular, film perjuangan. Itu baru kami screening, baru kami tayangin di Hari Film Nasional 2023 tahun lalu di Medan gitu. Itu kebetulan arsip yang siapapun nggak punya tuh. Jadi dulu sempat ada yang punya Betacam-nya, mungkin TV, beberapa stasiun TV masih nyimpan gitu ya. Ada wartawan senior di Medan, udah almarhum sekarang. Kami masih sempat minta itu di tahun 2006, 2004 gitu terakhir. Film itu pernah ditayangin di bioskop pada saat Hari Film Nasional tahun 90 berapa gitu. Kami pindahin ke DVD, ke VCD, judulnya Sungai Ular. Nah itu udah langka banget, tapi kita masih bisa nonton sekarang. Walaupun ya kualitasnya gitu ya, karena dimainin di bioskop terus direkam pakai Betacam, walaupun still dan bukan kayak anak sekarang kalau ngebajak film kan goyang-goyang gitu ya. Kalau ini nggak still, tapi ya tetap kualitasnya ya audio lah itu ya Jenggo itu namanya kan gitu kan. Masalah ya kan? tadi Iya, audio. Nggak bagus ya. Iya. Suaranya agak kabur. Iya, dan itu nggak mungkin restorasi dari rekaman seperti itu, susah gitu. Dari Betacam-nya mungkin durasi berapa? Iya, mungkin Sungai Ular 1,5 jam. Oh, udah ini ya. Ya udah. Jadi masih bisa di kalau yang punya ilmu MacGyver mungkin masih bisa dikit-dikit kalau dari Betacam gitu ya, tapi rata-rata restorasi yang layak memang harus dari pita, harus dari seluloid. Gitu. Itu yang susah. Bagus ceritanya. Tapi memang ada bagus ceritanya. Oh bagus, adegan perangnya cukup real. Oh iya. Cukup real, tanpa efek, tanpa apa tuh ya gitu ya. Sama Belanda. Sama Belanda. Perang sama Belanda. Iya. Jadi kan pemerannya juga orang Belanda. Iya, dan ada beberapa aktivis-aktivis film kita yang kerjasama dengan luar negeri, ada Orlo Sengke juga gitu ya, yang memang sampai sekarang masih bekerja sama dengan pihak luar untuk merestorasi film-film ini yang memang masih ada ya gitu ya. Mungkin ada beberapa bagian yang hilang, tapi ini ada juga restorasinya yang lebih digitalisasinya yang lebih cowboy dikit gitu ya. Itu yang dilakukan beberapa stasiun TV swasta yang beli-beliin film-film lama dari PH yang masih nyimpen gitu ya. Nah masalahnya memang kebiasaan pengarsipan kita tuh susah. Orang Indonesia itu tidak punya kesadaran untuk nyimpen karyanya itu. Jadi bahkan ada beberapa aktor senior juga masih minta film ke gua gitu ya. Karena sebagian nyimpan, tapi VHS kan udah nggak bisa diputar lagi dan udah jamuran gitu ya. Tapi memang rata-rata talent industri kita nih nggak nyimpan film-film dia
gitu. Alim kita tanya nih, dia kalau ini nyimpen nggak film-film yang dia tulis tuh? Enggak tuh kan, nggak boleh lo itu. Iya ya, nggak kepikiran loh. Iya, harusnya semua orang nyimpen gitu. Jadi akan lebih gampang akhirnya mengumpulkan arsip gitu kan. Kalau di Malaysia kan dari film hitam putih mereka di tahun 2000-an awal, 90-an akhir itu masih bisa kita beli, dirilis ulang semuanya dalam bentuk DVD malah bukan VCD dulu, kemudian DVD karena mereka masih punya masternya, masih bisa direstorasi dengan bukan restorasi yang jelimet gitu ya, masih bisa didigitalisasi dengan baik gitu. Indonesia sayangnya itu entah kenapa Kurang menjalankan prinsip Itu dia. retroism, masa lalu untuk masa kini, Iya. masa depan. jadi Masih ingat jadi ada jagoannya. jadi Berarti trace-nya gua harus bikin arsip. trace-nya kita nggak punya gitu, Iya. poster kita nggak ada gitu, brosur kita nggak ada beberapa kolektor yang masih saling sharing gitu ya, tapi ya kan sangat disayangkan gitu ya, kita nggak bisa tahu gitu. Tapi dokter sendiri koleksinya selain filmnya sendiri. Iya karena hunting gitu. Jadi kadang-kadang kita nyari ke semua tempat gitu, sampai orang kerja gue kirimin gitu. Cari tetangga-tetangga tuh. Oh ada Bang itu bapaknya dulu penjaga bioskop gitu. Dia datangin anaknya, dia minta, dapatlah itu brosur-brosur flyer-flyer film lama gitu. Ya udah dikasih duit dah, sini biar gue yang simpan aja gitu. Itu juga kayak poster-poster film kan, itu juga menarik sekali itu. Iya kan, karena Kan memang juga udah gue kan koleksi. nggak ngumpulin juga dari kecil gitu ya, film-film Indonesia lama ini gitu kan. Jadi ada sih waktu kecil lo nonton bioskop minta poster, minta flyer, dikasih gitu. India tuh lengkap gitu ya, karena memang dulu ada yang penjual kaset India itu emang dia nyetak tuh ini brosur-brosur itu. Gitu. Sayang sih kalau generasi sekarang nggak merasakan tuh. Dulu gedung bioskop tuh ada selain poster kan ada apa itu namanya, foto-foto, Pakai triplex dulu. foto-foto adegannya kan. Standing, lobby car. Apa namanya lobby car? Lobby car. Oh lobby car. Lobby Iya, car. iya. Iya, masih ada. Waduh itu kita Jadi nggak usah itu- nonton filmnya pun udah lihat ininya. Itu mahal banget dijual sekarang gitu di grup-grup kolektor. Bahkan VCD yang tadi 10.000 sampai 15.000 itu sekarang dijual di marketplace hampir 100.000, 200.000, harganya udah nggak ngotak gitu. Tapi biasanya kalau yang di bioskop tuh kayak misalkan poster film, itu udah bentuk repro atau emang asli? Kalau dulu repro semuanya, karena dulu kan kita kan ngimpor film itu dari black market. Itu dulu ya. Waktu memang kita masih ikut konvensi sehingga Indonesia masih bebas copyright. Kita nggak menghargai copyright sampai akhirnya Sama seperti benerin lah di itu lagu oleh ya? Masyarakat, oleh masyarakat Eropa, Amerika dan akhirnya MPA buka distributor resmi di sini. Masuklah itu tahun 91 Robin Hood, setelah kita diembargo beberapa tahun gitu. Kita hanya boleh mengimpor film yang udah lewat masa tayang 1 atau 2 tahun. Itu zaman-zamannya tahun 90-an itu. 90 89 tuh ya kan. Zaman-zamannya Lethal Weapon 2 tuh belum. Masih di 91 lah akhirnya Robin Hood yang membuka keran itu, akhirnya diimpor secara resmi gitu ya. Sebagian orang nyebutnya monopoli, itu prakteknya dari ininya terserah mau bilang apa, tapi kan nggak boleh kita nggak menghargai copyright bahwa selama ini film yang kita impor itu dari black market semua. Tapi Gitu. sempat lama itu kita di embargo dalam hal ini film. 2 tahun di embargo sampai akhirnya deal buka distribusi. Di embargo dalam bentuk itu Iya. tadi cuma penundaan tayang ya. Ya nggak boleh ambil film baru, nggak boleh muter film baru. Tapi yang megang siapa? Biasanya Di kan Indonesianya? biasanya kan tahun 80-an sampai 80-an akhir itu kita dapat film baru walaupun lebih lama ya dari lebih lama rilisnya dibandingin di Amerika, tapi bedanya bulan lah gitu ya, dalam hitungan bulan. Tapi film itu tidak resmi diimpor oleh pemilik film. Gitu. Itu yang terjadi dulu. Makanya Dan akhirnya termasuk embargo film Mandarin India juga atau enggak? enggak, Cuma Hollywood hanya doang? Hollywood. Nah, tapi akhirnya dengan distributor resmi ini maka kita sadar kan. Iya. Jadinya importir film Mandarin juga lebih tertib lah gitulah. Tapi itu masih sebenarnya sampai tahun 90-an akhir, bahkan tahun 2000-an Sex is Zero tuh kan. Itu masih ada importir black market dulu yang memang menyewa misalnya bioskop ada studio 1 Cineplex kan. Studio 4-nya disewa oleh independen. Oh. Dia sendiri yang muter di situ. Itulah segala film Filipina, Diana Zubiri apa segala macam. Oke. Dan nggak sensor juga gitu. Sex is Zero gitu. Jadi
Ya itu kita nonton dulu Seksi Zero tuh nonton bioskop gitu. Nggak resmi itu diimpor di sini. Oke, Dok. Kayaknya kita menyimpang ini Karena kita mau ngomongin masalah perkembangan film di Indonesia ya. Oke, tadi kan udah 50-60-an. Tapi kebetulan kita ngomong retro kan 70-80. Itu bisa kita mulai lagi nggak? Kita balik lagi. Perkembangan di periode tahun 70-an itu gimana perkembangannya? Iya, 70-an udah sangat maju ya, udah jauh lebih maju gitu. Kita memang bahkan film Indonesia udah jadi tuan rumah di negeri sendiri gitu ya. Sempatlah dianggap begitu gitu ya. Kalau kita lagi-lagi Citra mulai kapan ya? lagi-lagi kan pengarsipan kita ini berita yang dulu bahkan kita nggak punya total jumlah penonton secara berkala dari tahun 60 70-an ya kan, kecuali dari majalah-majalah lama, tapi biasanya itu yang diliput cuma Jakarta aja. Daerah tidak pernah ada laporan, nggak pernah ada apa, ya itu Memang cuma belum ada produser, sistemnya ya? cuma bioskop produser dan Tuhan yang tahu. Belum bisa melihat box office-nya itu Nggak gimana bisa, gitu. nggak bisa. Jadi Nah, jadi Citra masih- tahun berapa, Dok? Oh, Citra dari tahun 50. Oh, Citra dari segitu. Iya, tahun ya. Oh, jadi sebelum Tahun 60. 70-an udah ada Piala Citra? Hah? Sebelum 70-an? Pertama kali kan tahun 60 berapa, dan salah satu pemenangnya kan itu dari Medan, Turang. Film produksi Medan. Judulnya Turang, film perjuangan juga. Gitu. Oh. Dan kategorinya udah mulai banyak juga? Dan ada kontroversi sedikit gitu, dan filmnya memang udah hilang karena memang si sutradara Bahtir Syagian itu kan dianggap lekra dulu. Jadi itu ceritanya gitu ya, sampai ya masalah politik lah gitu ya. Nah, 70 itu udah cukup maju kan, laku lah film Indonesia gitu ya. Kita juga ngerasain sendiri, gue juga sempat ngelihat beberapa film itu antriannya panjang gitu, terutama yang Big Five lah ya. Dokter udah lahir Big Five itu gue lahir udah tahu dari gue Highlander. Apa? Immortal ya? I've been around for a thousand years. Jadi terutama yang main Big Five gitu ya, Roy Marten, Yani Rahman, Robi Sugara, Rano. enggak, Doris Kalabaut. Doris Kalabaut, ya kan, satu lagi Hati Octavia. Itu, Big Five. Big Five. Jadi Era 70-an mereka bisa main 5 film dalam setahun, jadi nggak ada tuh Reza Rahadian lagi gitu kan kalau orang sekarang kan. Kalau orang dulu tuh Roy Marten main beruntun, nah itu tiap minggu kita bisa dapat film dia gitu, apalagi peredaran kan masih beda ya. Film Indonesia yang beredar di Jakarta minggu ini belum tentu di daerah lain main gitu. Tunggu dulu selesai dari sana baru. Maksudnya apa yang dilakukan Reza Radian sekarang main itu sebenarnya tidak Nggak ada seberapa apa-apanya, dibandingin nggak ada dengan- apa-apanya dibanding dulu lah gitu. Dulu lebih sering Dulu lagi Yani gitu Rahman, ya. Yani Rahman gitu kan. tapi dalam setahun tuh bisa berapa produksi judul film itu? Wah, jumlahnya nggak tahu ya, jumlahnya nggak tahu. Tapi pemainnya itu tapi aja. pasti dalam gini, kira-kira dalam at least mungkin nggak seminggu sekali gitu ya, tapi dalam paling nggak 2 atau 3 minggu sekali kita punya film Indonesia di bioskop ya, yang baru gitu. Dan satu ya, bukan kalau sekarang kan seminggu 4 gitu kan, seminggu 3, ada pernah seminggu 5 gitu. Kalau dulu satu. Tapi kadang-kadang pernah juga 2 kalau memang filmnya ada yang dijadwalkan untuk edar dan nggak tabrakan sama film impor gitu kan. Ya dulu kan sistemnya belum eksibitor kayak sekarang gitu. Jadi kalau dulu film Indonesia itu ada distributor daerah, memang PH-nya menjual sendiri ke distributor. Pak Parwes salah satunya dulu kan yang ngurusin untuk wilayah Bandung. Jadi dialah yang menyewa film-film itu dari PH-nya langsung. Jadi PH itu berhubungan dengan distributor ini gitu, dengan distributor daerah. Mau ambil nggak film gua gitu. Gitu. Jadi belum tentu juga satu film bisa main di semua daerah kalau distributor daerahnya nggak suka dengan film itu misalnya kayak gitu. Gitu. Dan mungkin masih dapat masa tayangnya masih lama gitu. Jadi sangat tidak teratur ya, kalau zaman dulu itu masih regulasinya Kemarin mau nambahkan? beda. Aku tidak tahu benar soal itu. Oke, tapi Saya malah belajar banyak dengar Daniel. gitu ya. Tapi jenisnya, genre-nya apa tuh yang paling top di tahun 70-an ini? Drama. Drama ya? Drama. Dominasinya adalah drama dari dulu. Jadi dibandingin komedi, horor, drama, dulu juga udah pernah ada bukan semacam survei ya, tapi udah ada yang mencatat itu memang dominasi tertingginya adalah drama. Gitu, dan itu juga tren ya. Ada yang dramanya dulu kita ada masanya kita suka itu istilahnya suffering porn. Suffering porn itu menjual derita gitu ya. Itu kayak film anak-anak yang yatim piatu gitu ya. Ibu tiri gitu ya. Ratapan anak tiri gitu, sehingga Ratapan anak tiri. iya, suffering porn itu kan maksudnya film yang menjual
penderitaan lah gitu ya, memang membuat penonton nangis-nangis melihat derita orang gitu kan, dan biasanya anak-anak gitu. Itu ada masanya. Kemudian ada drama Pengemis dan seks. tukang beca gitu ya? Iya, drama seks itu yang paling booming yang zaman The Big Four, Big Five tadi. Gitu. Pokoknya semua film harus ada ininya lah gitu. In Plain Sex Ada 70-an adegannya. juga, Dok? Itu 70-an. Itu masuk juga kayak begitu gitu. Satu mulai, kemudian yang lain ngikutin. Jadi kita selalu berdasarkan tren gitu. Tapi yang diperankan Big Sex Big Five. Jangan diedit, nggak usah diedit itu. Jangan diedit. Nggak boleh diedit ya. Jangan diedit. Big Sex. Palur mah masih ingat Doris Kalbol. Iya. Nah, itu juga booming banget itu. Oh iya, booming ya, itu Big Five. Itu Big Five. Aktor dan honor ini honor tertinggi, makanya disebut Big Five. Dan paling banyak diminta produser gitu ya. Oh, gitu ya. Padahal kalau kita perhatikan tuh perannya sama aja dari satu film ke film yang lain itu lagi Tapi gitu. Ya. kalau gue lihat selainnya film-film yang diperankan oleh Big Five itu ada juga film-film komedi juga marak ya kalau nggak salah tahun 70-an. Iya, komedi Yang selalu mana berjalan Slamet itu. sendiri ya, karena grup-grup lawak dari dulu kan Ateng, Ya. kemudian Surya Group, kemudian Dono, Jojon gitu ya. Bagio. PKI, Jojon, Bagio gitu ya. Jadi itu memang mengiringi lah gitu. Kemudian ya drama yang sensual yang ini yang cukup banyak gitu. Pokoknya rata-rata semua film Indonesia itu ceritanya tentang hamil di luar nikah, tentang pergaulan Klise bebas. Ya, itu yang dimulai dengan akibat pergaulan bebas. Gitu. Jadi filmnya kayak penyuluhan sebenarnya. Gitu. Ada juga yang terus terang penyuluhan, ada judulnya Cacat dalam Kandungan, kemudian ada Bahaya Penyakit Kelamin. Judulnya memang itu gitu. Filmnya drama tapi sebenarnya isinya penyuluhan. Gitu. Penyuluhan tapi eksploitasi gitu. tapi maksudnya eksploitasi udah secara real nggak diperlihatkan apa gitu waktu itu jam 17 ya? Kayaknya diperlihatkan juga. Diperlihatkan. Oh, iya? Jadi memang kalau kita tahu sejarahnya gitu ya. Kan sempat film-film tahun 80-an tapi bukan zamannya The Big Five, udah yang lebih ke 82, 83. Itu potongan-potongan guntingan sensor itu dimasukin lagi ke VCD original. Jadi pada saat kita beli VCD original Indonesia, ada adegannya dan ada nudity, Oh, full frontal. itu Gitu. ada dong koleksinya? Hah? Ada dong koleksinya? Ya semua orang Indonesia yang beli VCD itu VCD ada. ada ya? Gitu, Kalau jadi ada kamu mau beberapa- dapat VCD original, kamu ada klik di beberapa- bawah sini. Ada beberapa versi memang yang memang yang itu nggak tahu tuh, karena mungkin itu salah satu daya tarik kenapa orang di daerah akhirnya membeli produk itu ya. Mungkin karena memang masih ada masih ada guntingan sensor yang disambung kembali gitu. Itu entah dari mana mereka dapatnya nggak tahu, dari distributornya, dan memang distributor ini juga mencetak produk ini sampai ke Malaysia, sampai itulah yang di ini. Tapi mungkin di Malaysia censorship-nya lebih ketat. Oh, malah lebih ketat ya? Jadi sehingga ya ini produk-produknya ada beberapa judul gitu ya, yang memang kalau di kalangan kolektor tuh udah tahu aja, ini VCD ini ada isinya gitu ya, misalnya kan gitu. Wah, kayaknya gue perlu main ke tempatnya Dongker. Yang adegan-adegan yang belum terpotong Justru gini ya, jadi justru di tahun itu pembuatan film kita itu lebih cowboy gitu, yang kita pelajari ya dari apa yang ada ya. Lihat 70-an sih nggak ada track record seperti apa, kita harus nanya ke orangnya lah gitu ya. Tapi kalau 80-an itulah bukti-bukti yang masih ada itu membuat kita ngelihat loh, ternyata serem juga ya industri film kita zaman dulu gitu. Nudity itu ya kan kita tidak pernah melihat itu di bioskop ya. Kalau sekelebatan aja mungkin ada gitu, kelewatan, lupa disensor misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya sampai panjang adegannya dan ya ini ya itu ternyata memang begitu gitu. Tapi sama pembuat Main film- hajar aja gitu di Pembuat zaman film dulu. sendiri itu udah tahu risikonya akan seperti misalkan kena BSF gitu. Oh ada lah, Pak. Dari dulu kan kita punya sensor Iya. dan lebih ketat juga dari zaman sekarang. Dulu kan sensor langsung potong sendiri, gitu. Kita masukin ke nggak ada cerita apa. Pokoknya kalau nggak cocok potong. Nah tapi orang-orang yang bertugas di sensor itu mungkin nyimpan. Untuk koleksi pribadi kan kita nggak pernah tahu ya, dan apa yang terjadi. Kemudian apakah master yang kemudian dijadikan VCD itu adalah master yang tidak disensor? Misalnya itu perlu penelitian panjang dan ya kita nggak bisa dapat semuanya juga gitu. Tapi itulah yang terjadi lah gitu. Yang belakangan pada saat peredaran
VCD ini gitu. Itu 70-an udah terjadi ya, udah ada ya. 80-an tadi juga. Mulainya 80-an ya. Mulainya ya yang film tahun 80-an, 70-an udah lost track ya, kayak maksudnya nggak ada. Kita ada VHS-nya tapi bahan-bahan yang ini nggak ada gitu. Tapi filmnya memang cukup apa ya? Cukup ya eksploitasi kan sekarang kita masih bisa lihat film-film, beberapa film aksi laga klasik Barry Prima atau apa yang ditayangkan di Netflix diributin lagi tuh. Ada yang beberapa yang nggak sensor, yang pakai baju yang hanya selembar dan berbayang. Itu masih gitu. Itu masih ada sampai sekarang dan main di OTT juga. Bisa dilihat di OTT tuh kemarin, Si Buta versus Jaka Sembung, kemudian ada beberapa yang lain, Golok Setan gitu. Itu ya pakai baju selembar ini kain doang. Gitu. Aus langsung aus. Iya, jadi zaman dulu tuh jauh lebih jenggo lah gitu. Jenggo ya. Dibanding jenggo om banget ya. Oh, ada Retro banget. Jenggo. Retro banget. Oke. Itu kan tadi 70-an ya. Kalau Iya. 80-an tendensinya kemana tuh? 80-an udah makin maju gitu ya. Dan itu tracknya udah kita dapat dari majalah-majalah film, lebih lengkap lagi perolehan jumlah penonton, walaupun rata-rata hanya di DKI. Cuma Data biasanya udah ada jelas di ya? majalah. Iya, data udah lebih jelas, tapi itu juga di daerah nggak ke track lah gitu ya. Tapi memang penontonnya, nah ini beberapa film yang bikin antrian panjang itu kan kayak kalau 70-an tuh kayak Gita Cinta dari SMA, Puspa Indah Taman Hati itu berapa tiketnya susah gitu, sampai ada calo gitu. Ada film Rano Karno dulu, Detik-detik Cinta Menyentuh, itu juga pokoknya film-film Indonesia yang diperankan aktor-aktor terkenal ini nggak jarang membuat kita datang ke bioskop dan ngantri. Apalagi film-film warkop. Apalagi film-film warkop. Itu susah banget dapat tiketnya gitu, ngantri panjang gitu, ada calo. Tapi warkop itu Gitu. boomingnya mulai tahun 80-an ya? Atau 80-an. 80-an ya? 79 mereka pertama kan, Mana Tahan itu kan. Iya, 79 Mana Tahan gitu. Nah, waktu itu gua belum boleh nonton Mana Tahan karena dinilai walaupun komedi kan jorok ya gitu ya. Maksudnya apa? Judulnya. Filmnya agak porno gitu. Stereotyping-nya. Jadi selalu orang tua menyaring. Iya. Gitu menyaring, orang tua gua selalu menyaring. Oh, Tapi enggak ratingnya lah. itu selalu apa? 13 tahun atau 17 tahun kalau itu? Warkop. 13 dulu, ada yang 17 juga gitu. Warkop yang Tapi kedua semua misalnya. umur loh. GR Gede Rasa itu adalah rip off dari film Lemon Popsicle. Lemon Popsicle ini kan film Israel yang memang isinya tentang coming of age dalam hal seksual. Jadi bagaimana anak-anak muda mencoba ke prostitusi, kemudian kena penyakit kelamin. Itu yang di rip off sama Warkop itu kan, sehingga itu juga waktu dulu belum boleh nonton tuh, mungkin baru boleh nonton tuh di Warkop yang film ketiga atau keempat, karena Tapi memang nggak Warkop ada eranya semua umur tuh, Mas. enggak. Jadi setelah yang dua ini Mana Tahan dan GR, Oh, oke. setelah itu Warkop itu cukup aman. Nah itu cukup aman, saksikan anak Dongkrak Antik, IQ Jongkok, Setan Kredit, Chips. Itu kalaupun ada joke seksnya tuh tipis lah ya, tipis. Masih bisa dimaafkan gitu. Sampai akhirnya masuk ke zaman Parkit. Maju kena mundur kena, masuklah Eva Arnas dan Lydia Kando waktu itu kan jadi Warkop Girls gitu ya. Nah itu mulailah di situ dengan Sek Wilda dan Bupa. Retro banget lagi. Tapi 80-an itu Masuk situ. karena gitu. akses ke film juga udah lebih, ya karena udah ada VHS ya, udah ada Iya, video iya, beta lah. itu udah mulai agak berporno-porno yang seharusnya yang sebenarnya Warkop pernah ngobrol juga kan, dan berapa kali Om Indro diwawancarain, mereka juga udah menyerah kepada keinginan produser. Mereka juga nggak suka, mereka suka kalau lawakan yang pinter, tapi apa boleh buat, produser mintanya seperti itu. Selesai dari Parkit, itu yang ngambil itu Om Hendrik dari Garuda Film, sama juga Bohong. Warkop paling bersih sepanjang sejarah Warkop, yang sama sekali tidak menggunakan joke apapun. Ini nggak ada joke seksis, nggak ada apa di situ. Filmnya musikal, nggak laku. Padahal lucu, udah sempat restorasinya diputar juga, gitu. Tapi itu nggak jalan, sehingga akhirnya dikontrak lah mereka ke Soraya Entertain, gitu kan. Nah itulah mulai atas boleh, bawah boleh, makin lama makin asik. Depan bisa, belakang bisa, yang balik lagi formulanya ke pantai, lambada, apa segala macam. Itu. Nah di tengah-tengah itu waktu selesai lagi kontraknya, Garuda Film mencoba lagi, Om Hendrik mencoba lagi, ambil Jodoh Boleh Diatur. Juga Warkop paling bersih sepanjang sejarah. Warkop lain yang paling bersih sepanjang sejarah karena dia terinspirasi Three Men and a Baby.
gitu yang mereka magang si bayi yang kerja sama dari Malaysia yang waktu itu memang Garuda Film ini masih menginisiasi kerjasama perfilman Indonesia Malaysia dengan Finas. Gitu ada beberapa aktor Malaysia yang diundang sini. Nah itu Jodoh Mulai Diatur adalah part dari kerjasama itu. Film warkop yang sangat lucu, sangat bagus, tidak ada ngeres-ngeresnya. Tapi lagi-lagi tidak selaku film-film yang warkopnya ke pantai tadi. Gitu. Jadi memang tendensinya kayaknya animo penonton Indonesia memang lebih banyak yang ke ngeres-ngeresan itu ya. Oh iya dari dulu, dari dulu memang itu gitu pelepasan itu tadi katanya kan suka begitu kan karena mungkin ada tekanan politik gitu ya. Jadi ya kan mikirnya dulu gitu ya pilihan nonton TV cuma ada satu kalau udah selesai TVRI ya udah masuk kamar. Nggak ada. Sih. Itu 80-an ya. 80-an gitu, 80-an sampai akhirnya 90-an itu anjlok kan. 90 pertengahan lah ya, 90 kuartal pertama lah gitu. 90-91 sebenarnya masih cukup bagus dan justru makin baik film Indonesia karena makin banyak film yang dibuat dengan craftsmanship tinggi. Masuk festival, diproduksi dengan baik, ceritanya bukan cerita gampangan. Taksi Rano Karno salah satu itu. Film Indonesia mungkin seumur hidup gua di tahun 80 ya, maksudnya belum zaman sekarang, belum kebangkitan film Indonesia. Itu salah satu film Indonesia yang gue lihat antriannya terpanjang dan sulit kita dapat tiket. Filmnya semi art house malah, maksudnya Arifin C. Nur bukan membuat film yang gampang gitu ya, walaupun cerita tentang penumpang taksi Meriam Bellina gitu, Rano Karno supir taksi, kemudian ada anak kecil, anak bayi yang mereka asuh bersama gitu ya. Nah itu bukan film yang komersil, pure komersil, bukan crowd pleaser gitu, tapi semua orang pengen melihat. Jadi berarti selera penonton Indonesia tuh makin pintar. Tugu Karya bikin Pacar Ketinggalan Kereta gitu ya, musikal gitu ya. Kemudian ada film Ibunda termasuk Bibir Mer, maupun biarpun ada menyentil isu agak seksual, tapi filmnya pintar, film smart gitu ya. Plotnya bagus, Kembang Kertas juga itu. Pada saat banyak film-film yang makin bagus dan bisa diikuti penonton, kelas B film produsen kelas B kita salah satunya Indom Film, dia tetap memproduksi film kelas B dengan bintang-bintang tersendiri gitu ya, yang memang diproduksi sembarangan dan lagi-lagi menjual seks, iya kan, dan di daerah laku banget gitu. Di daerah orang lebih suka yang ringan-ringan daripada tontonan yang sulit gitu. Jadi akhirnya tahun 90 itu di era tahun 90 itu kayak apa ya namanya, bukan bertarung lah film pinter ini dengan film yang murahan ya, maksudnya yang film yang kacangan lah ya, bisa dibilang murahan sih, nggak murah juga produksinya, film kacangan gitu kan. Kemudian karena memang mungkin pendapatannya di daerah lebih tinggi, ini mulai capek gitu, karena memang penonton kan nggak bisa establish semua, dikasih yang makin pinter mungkin makin nggak tahan gitu ya. Jadi akhirnya makin sedikit produksinya, dan di ini juga dengan sistem bioskop yang waktu itu mulailah ada tuduhan-tuduhan monopoli atau apa gitu ya, mungkin masalah distribusi yang membuatnya akhirnya 1-2 film seks mulai di film SSX tadi mulai diproduksi. Awalnya pada laku semuanya pasti gitu, karena gila ini era baru perfilman Indonesia, orang pengen lihat. Gue juga salah satunya yang ikut menikmati itu. Gadis Metropolis adalah yang pertama dulu ya, blockbuster ya, maksudnya kelasnya blockbuster. Ini bukan kelas bawah gitu. Inneke, Feby Lawrence dan si Salim Marcelina. Soundtrack aja Faris RM gitu, ya kan. Gadis Metropolis yang memang isinya film seks gitu ya, maksudnya gitu ya. Rame banget itu, rame juga antriannya gitu. Kemudian diikutin setelah itu Gairah yang Nakal. Gairah Nakal tuh Renaldi sama Inneke Koesherawati sama Kiki Fatmala gitu ya. Which is lu kalau mau buat film erotic thriller kan, trennya kan waktu itu erotic thriller, Basic Instinct apa segala macam tuh tahun 92 93, Fatal Attraction gitu ya. Gairah Nakal mencoba membuat seperti itu, di luar acting dan penggarapan. Sebenarnya ya udah, kalau mau erotic thriller versi Indonesia yang beginilah gitu, masih cukup bisa menikmati gitu. Bentuknya masih film bentuknya masih film ya. Tapi kemudian muncullah film-film apalah lagi setelah itu kan, Ranjang yang Ternoda,
merah, itu Hafal. bergairah di puncak, Wah, apa segala macam gitu kan. Yang benar-benar judulnya aja udah nggak benar gitu, judulnya udah nggak benar, isinya ngaco, gitu kan, penggarapannya ngasal, gitu ya udah lama-lama ya film-film ini kehilangan pangsa gitu, kehilangan market ya, bahkan film lama yang film 80-an yang termasuk film seks juga dikasih judul baru, tapi secara resmi nih ya dirilis ulang film-filmnya di Beatrice, salah satunya gitu, yang dulu judulnya apa itu terus diganti jadi Gairah Tabu atau apa, dirilis ulang gitu untuk mengisi tontonan di bioskop. Ya makin lama kita juga ngerasain, gue juga ngerasain waktu itu dengan teman-teman kuliah ya, kuliah kami selalu nonton gitu karena teman-teman gue selalu ikut gue nonton gitu ya, ayo kita nonton gitu kan. Pernah ketemu sepupu gue juga yang udah berkeluarga gitu kan, begitu ketahuan dia bilang ini ambil aja tiketnya gitu, kebetulan dipanggil gitu, ngerasa malu gitu kalau ketahuan nonton. Jadi lama-lama kita mulai menyaksikan bahwa penontonnya makin sedikit dan akhirnya mati suri gitu, udah nggak bisa dijual lagi. Itu era tahun berapa tuh? 90-an, 95, 96, 97 itu udah hancur lah itu, udah nggak ada lagi. Jadi kita udah 1-2 film Indonesia tapi udah yang posternya begitu kita masuk ke bioskop yang khusus yang muter film Indonesia Cineplex ya kan, itu udah kayak tabloid lampu merah semua. Itunya. Satu tahun produksinya berapa judul film itu? Nggak banyak. Dan awalnya masih puluhan, makin sedikit. Akhirnya 1-2 aja udah nggak bisa bertahan lagi. Berapa lama ya kita Udah suri? ngaco, udah ya nggak terlalu lama sebenarnya, paling 3-4 tahun. Yang benar. Tapi pernah ada 1 tahun nggak produksi sama sekali? Ada mungkin 1 tahun, mungkin 1996 atau berapa gitu ya. Yang betul-betul sama sekali nggak ada gitu. Kalaupun ada 1 lah kali. Kemudian 97 mulai ada yang independen yang mencoba lagi gitu ya. Dan akhirnya 90 berapa ya? 99 ya Jelangkung ya. Itu mulai ini. Sebelum Petualangan Shenina, sebelum apa, dan Puldesak itu kan yang diproduksi oleh orang-orang film yang masih peduli lah dengan film Indonesia gitu. Jadi ya memang ya separah itu. Jadi memang betul kalau misalnya kita nonton film-film ini di bioskop belum sampai full frontal nudity enggak, tapi kadang-kadang berbayang bajunya gitu, kemudian lewat dikit gitu sekelebatan. Oke, Gitu. Tapi udah Tapi gemes kalau nggak kelihatan, gemes banget. Tapi rugi rasanya kalau. Tapi distasteful gitu, dan itu memang kan sejalan dengan perkembangan media, tabloid pop, lipstick, buah bibir, Alim tuh ingat tuh harusnya. Yang lain. Tapi kan tadi dokter bilang tahun 95 itu udah paling istilahnya vlog banget kita, sampai mungkin 1 tahun itu nggak produksi sama sekali. Iya. Jadi itu ada gejala tertentu, bukan gejala. Udah pindah ke sinetron, PH-PH ini. Karena ada sinetron. Masuk, Jadi mereka produksi sinetron, karena dari sinetron mereka bisa dapat duit, established, industrinya hidup, talent-talentnya semuanya dapat kerjaan. Dan sinetron dulu memang dikerjakan sangat filmis, menyerupai film bioskop gitu. Ada yang enggak, itu salah satunya produksi Garuda Film, Elang, Jacqueline, itu udah kelasnya udah teatrikal banget gitu kalau kita nonton. Udah nggak ngasal kayak sinetron stripping gitu, udah nggak kayak gitu. Akan mungkin terjadi gak, Dok? Ada mungkin terjadi gak fase mati suri lagi gitu? Kalau lihat kondisi sekarang. Insya Allah jangan ya. Soalnya kita juga nggak berharap, tapi kan itu situasi yang tidak hampir terjadi kan di tahun 2010 dengan horor yang nggak jelas tadi kan, mulai anjlok lagi kan, nggak ada benchmark tertinggi perolehan penonton waktu itu, bahkan di masa Lebaran nggak ada yang 1 juta gitu, masih di bawah berapa, 500.000 paling gitu. Orang udah males gitunya ini ke bioskop. Jadi kalau bisa soalnya dikasih racun terus. Oh gitu ya. Jadi kalau boleh itu tiap dasar-dasar perfilman Indonesia tuh bisa dibilang kayak latahan ya. Artinya gimana? Oh iya, tapi itu bukan Indonesia lah, itu di semua negara. Oh, di semua negara. Tapi di Indonesia mungkin lebih kelihatan latahnya tuh lebih nggak tahu malu lah gitu ya. Gitu. Iya, maksudnya gini, kalau bukan tahu malu sih. Tren kan biasa gitu ya. Tren biasa di perfilman India, Hong Kong, Thailand. Pada saat ada satu tren diikutin tren yang lain, produksi yang ikutin, itu wajar, adalah hal yang wajar. Tren adalah the most common thing in entertainment industry. Tapi orang Indonesia kadang-kadang lebih nggak malu-malu gitu. Jadi
Udah kita benar-benar aja kayak rip off, kayak niru, kayak ini gitu. Satu bikin judul A, yang lain ikut bikin judul A gitu loh. Gitu. Gitu ya. Iya. Tapi ada kayak film-film yang sequel gitu. Hah? Sequel yang nyambung itu udah ada di film 90-an. Enggak ada ya? Ada taksi juga, taksi 2 hari Oh, ini ada juga Taksi punya hari ya? ini 2. Oh iya betul. Gitu. Tapi biasanya memang sequel itu tidak sesukses yang pertama karena memang susah mempertahankan pemain yang sama gitu kan. Film-film action kita juga ada 1-2 banyak. Ya gue tahu malah ada saat di mana Jaka Sembung 5 malah. Kenapa? Jaka Sembung 5. Jaka Sembung 5 Iya. ya. Enggak, di mana kalau nggak salah tahun-tahun pertengahan 90-an itu. Saat dimana bioskop merilis film itu dan di TV pun juga dirilis. Ada kalau nggak salah hari ini ya. Pernah? Oh enggak mungkin serentak. Nggak mungkin Jadi serentak. penjualan ke TV Tapi itu pasti berdekatan kalau nggak salah. enggak. Lama, Lama, justru dulu. Jadi ada film cerita akhir pekan. Hmm. Dia yang dulu selalu muterin film Indonesia. Setiap Sabtu malam dulu slotnya. Kayak itu bener deh, tapi kayak kasus tertentu yang hari ini itu. Hari ini, Kayaknya waktu hari itu ini mana? Ada kan? Hari ini yang mana? Hari ini dengan kereta ya? Hari ini remake. Oh, remake. Kalau remake udah tahun 2000-an. Iya. Oh, remake itu bukan. yang lo itu yang Bukan, waktu itu kalau yang kasusnya. TV remake. Iya, yang main si Aura Kasih. Diputar Kayaknya di TV mana? sempet mepet diputar di bioskop terus diputar di TV karena nggak tahu apa, gue Yang lupa. gue tahu sih kayaknya Oh, yang enggak tahu. Yasa. Enggak. Kalau yang Ida Yasa? Oh, enggak. Ida Yasa hari ini 2. Hari ini 2 Mungkin ya? kalau nggak laku lebih cepat, tapi tetap waktunya ada. Dan waktunya itu biasanya berbulan. Gitu baru mereka jual TV. Gitu. Tapi kalau misalnya kalau sekarang kan memang ada deal-deal tertentu antara film dan OTT yang hari ini rilis di bioskop, hari ini juga rilis di OTT serentak. Di Amerika juga ada. Film kita pernah seminggu dirilis di OTT, kenapa harus bule? Nah. Di View memang dealnya seperti itu. Rilis di bioskop minggu ini, minggu depannya udah masuk ke OTT. Dok, itu kan tadi kan masalah output ya filmnya. Nah. Apa yang terjadi dengan mesin film salah satunya PH loh. Ah, Production house kan. Apa yang terjadi perkembangan 70, 80, 90? Oh, PH makin banyak lah gitu. Makin Karena banyak. kan pada saat itu kan film kan salah satu biaya yang termahal itu kan equipment ya dan modal kerja lah ya pada saat Iya, itu iya, kan. iya. Apakah itu dikuasai oleh beberapa PH besar? Oh, atau- tetap ada PH besar, tetap ada PH kelas 2, kelas 3 gitu ya. Pas perkembangannya lagi banyak tahun 70-an tuh banyak PH yang basisnya di daerah. Di Medan juga termasuk salah satu penyumbang film nasional terbanyak tahun 70-an itu mungkin nomor 2, nomor 3-nya itu Medan gitu, bukan hanya Jakarta. Tapi memang filmnya film nasional, tapi PH-nya base di Medan sehingga menurut peraturan itu film Medan, walaupun syutingnya bukan di Medan gitu ya, tapi PH-nya base-nya di Medan. Kemudian ada memang yang dibuat di daerah beberapa pakai aktor daerah juga gitu ya. Nah itu tahun 80-an mulai lebih gede aja ini beberapa PH yang seperti Major Studio itu kan Rapi Film, Parkir, Soraya belakangan, 80-an belakangan. Kemudian ada yang lebih serius, yang lebih ini sedikit tuh ada Kanta Indah Film juga yang cukup penghasil blockbuster. Kemudian yang cukup lebih sophisticated Gramedia Film gitu waktu itu. Pro Jakarta, Saat-Saat Kau Bukan Indah dan gitu. Tapi memang kita mostly nggak bisa keluar dari tema-tema seksual memang gitu ya. Jadi kritik-kritik sosialnya memang bertema seksual karena memang itu salah satu jualan yang memang paling disukai masyarakat kita. Gitu. Gitu ya. Iya, jadi cerita tentang prostitusi, tentang perkosaan, tentang hamil di luar nikah gitu. Pokoknya konfliknya udahlah semua cerita tentang hamil di luar nikah aja gitu ya. Nggak ketemu konfliknya gitu. Aku hamil mas, gugurkan gitu kan. Terus nangis gitu kan. Itu udah seperti template yang ada di mungkin di 8 dari 10 film. Bahkan film yang membangun kayak Naga Bonar aja ada gitu. Elemen hamil di luar nikah itu mau digugurin. Gitu harus ya begitu ya gitu. Jadi itu seakan-akan jadi template yang nggak bisa. Itu beberapa kali script meeting sampai gue selalu bilang kita bisa nggak sih beranjak dari elemen-elemen yang kayak gini gitu, jangan gitu terus deh gitu. Itu kan sehingga ketika kita bicara tentang masyarakat bawah, filmnya film anak-anak, Rumah Tanpa Jendela gitu, tapi ada karakter prostitutnya gitu kan yang waktu itu kan Yuni Shara kalau nggak salah yang main gitu. Kemudian cara matinya juga kan template gitu ya, kalau mati batuk darah, apapun penyakitnya pokoknya batuk darah jatuh gitu ya. Ya kan? Medisnya nggak pernah benar gitu ya. Jadi itu template yang kebentuk, tapi memang karena pasarnya terus diem aja gitu.
Ini yang harus dobrak sebenarnya. Ini nggak tahu, ini penasaran gue aja juga gitu ya. Ah. Gue juga nggak terlalu ngikutin film ya, tapi kalau mengacu pada Hollywood kan pada tahun-tahun 2000-an kali mungkin. 2000 kan banyak kan novel-novel yang disadur kan, film John Grisham dan sebagainya lah. Namanya. Kalau nggak salah Indonesia juga pernah deh masa-masa subur-subur. Dari dulu. Salah satu film paling monumental kita kan Badai Pasti Berlalu juga adaptasi novel. Ya. Jadi Mirawe dan Margate dari dulu kan hari ini juga. Iya. Jadi dari dulu kita memang karena memang dari di Amerika di perfilman lain juga mengadaptasi novel. Novel bestseller selalu dekat sekali hubungannya dengan market yang sudah kebentuk untuk dibuat film gitu. Cuma dulu benar-benar mereka mencari novel bestseller, maksudnya bestseller dulu novelnya diangkat ke film, which is adalah hal yang wajar. Sekarang yang terjadi di tahun-tahun 2008, 2010, 2012 itu PH sibuk mencari novel yang untuk diangkat jadi film gitu. Gitu. Jadi ada nggak novel yang bagus nih gitu ya? Gitu. Jadi banyak sekali produser yang nanya, "Dok, ada nggak novel yang dokter tahu yang untuk diangkat jadi film?" Jadi nggak mementingkan bestsellernya lagi gitu. Nggak salah juga gitu, tapi kalau semuanya dari source novel itu kan yang terjadi sekarang dengan Wattpad. Dengan apa gitu kan, masalahnya karya ini kan tidak ditulis dengan baik kebanyakan gitu kan. Ya proses sampai jadinya berbeda lah ya. Iya proses Wattpad kan tidak ada kurasi. Iya. Ya, maksudnya orang saat dulu sampai nerbitin novel kan perjuangannya gila-gila. Ya itulah ngaco semuanya sampai ada pun ide orisinal kemudian dibikinlah donor mata hidup di film The Gift itu kan. Itu by all means itu kan pengetahuan umum yang harusnya tidak salah penulis skrip nulisnya gitu. Ini itu kan bedanya ya, novel sama Wattpad itu ya, nggak tahu Mas Salim mungkin lebih paham kan. Kalau novel itu kan detailnya lebih banyak lah dalam novel itu kan. Nah kalau Wattpad itu biasanya pengembangannya gimana Mas Salim? Pengembangan apa? Penulis tuh disuruh ngembangin tulisan itu, karena Wattpad kan nggak dalam kan ceritanya kan. Iya. Ya, saya novel. nggak dalam posisi, mungkin kalau Daniel kan sebagai kritikus ya mungkin lebih ini ya. Tapi kalau posisi saya sebagai seorang penulis, ya saya hanya melihat bahwa Wattpad tuh lahir dari proses yang lebih instan daripada sebuah novel gitu. Kalau novel kan akan melewati proofreadernya dulu, editornya dulu, akan mengecek typonya, sampai ini layak atau enggak, dapat lampu hijau, marketingnya juga dipikirin untuk bisa, artinya ada banyak hal yang dipikirkan sebelum akhirnya go with the novels gitu, dicetak. Nah tapi kalau Wattpad itu kan ya tanpa ada proses kurasi yang panjang, dan kemudian orang mudah membentuk opini gitu untuk bisa, maksudnya dia bisa mengklaim 60 juta pembaca gitu. Iya. Maksudnya itu nggak selalu translate juga gitu kan. Iya. Dan kita nggak tahu ya, gila 60 kan orang bisa ya menurutnya baca berulang-ulang, dan tapi lama-lama terus kemudian jadi, sebenarnya sih orang bukan tetap mencari bestseller sih, cuma kategori bestsellernya kalau dulu ya toko buku dengan penjualan, ya sekarang berapa orang views dan segala macam. Dan dikenal kan. Jadi orang bisa mengklaim aja 60 juta views gitu kan, kita juga nggak tahu seberapa ininya, cuma ya karena produser butuh sesuatu yang lebih convincing gitu untuk memulai produksi. Jadi kalau novel dari Wattpad yang bisa mereka klaim berapa views, ya itu adalah hal yang menguntungkan sih. Tapi dari dulu itu jadi tren memang. Ide film diangkat dari mana? Dari novel bestseller. Dari kisah nyata, itu dari dulu diusahakan banget pokoknya diangkat dari kisah nyata gitu ya. Cipluk. Karena memang dari kejadian-kejadian yang ada gitu, tapi ini perlu pakai hati sih sebenarnya. Jangan penderitaan orang diangkat jadi eksploitasi di film gitu ya. Gitu, walaupun pemilik cerita dibayar gitu. Pemilik cerita aslinya. Entah yang udah meninggal atau apalah gitu ya. Tapi Aduh, mudah-mudahan tidak begitu ya. Mudah-mudahan nggak begitu. Ya kan, kalau dulu ya memang, tapi itu selalu jadi salah satu publicity yang berhasil gitu. Jadi penonton mau lihat, saya mau lihat diangkat dari kisah nyata satu. Gitu. Karena bisa dibuat jauh lebih bombastis. Tapi kan Dok, sebenarnya Wattpad itu kan bukan fenomena baru ya. Zaman-zaman dulu kan masih cerita-cerita pendek, majalah Anita, majalah. Oh iya. Ada nggak yang diangkat itu? Enggak, jarang. Kalau dulu cerpen itu ada satu-satu ya. Film Indonesia yang diangkat dari cerpen ada. Tapi nggak banyak gitu. Wattpad juga nggak salah. Gitu selama memang maksudnya gini. Maksud perkataan gue tadi adalah jangan sampai
kalau PH sampai nyari nggak tahu mau buat apa sehingga mengeksplor apa yang ada gitu. Itu maunya ide itu kan harus datang dari ini dan lebih baik memang ya, tapi kadang-kadang PH butuh berproduksi sih ya. Iya. Maksudnya memaintain produksi, tahun ini harus produksi berapa, tahun depan harus produksi, Lebih terutama major studios. Jadi memang harus bergerak terus. Gitu. Tapi akhirnya itu jadi kekurangan kurasi ya. Faktor kurasinya jadi sangat kurang gitu ya. Kan yang ditakutkan satu aja sih. Dalam setiap industri film, makanya Hollywood sekarang jatuh nih kan. Karena memang produknya nggak bagus, banyakan yang nggak bagus daripada yang bagus. Kalau kita memaksakan seperti itu terus ya, industri kita nanti jadinya jatuh lagi gitu kan. Kita perlu memaintain ini ya kan, peningkatan jumlah penonton gitu kan. Makanya gue nggak pernah menyalahkan, walaupun duduk di kursi kritikus kita harus tahu market gitu ya. Kita harus tahu apa yang diinginkan penonton, apa yang jangan semua film populer dihujat juga. Pokoknya gue cuma mau kenal film festival gitu atau film art house ya, nggak gitu. Kita harus bisa melihat peluangnya. Ada film yang kita tahu potensial memang untuk meraih jutaan penonton, tapi dia komersil atau apa. Selama dibuat dengan bagus, dibuat dengan tanggung jawab, nggak apa-apa gitu. Itu akan menjalankan roda industri. Cuman yang masih sering terjadi kan di Indonesia, kita dari awal udah dijulitin gitu ya istilahnya ya, netizennya ngapain sih bikin film kayak gini gitu. Kalau aku sih ngerasa yang diperlukan sekarang ini adalah kepercayaan juga dari masyarakat sih. Maksudnya satu sisi ya belajar dari kondisi mati suri di masa lalu ya. Karena tiba-tiba ya ada penjenuhan produk dari pihak produksinya, dan kemudian masyarakatnya juga kemudian pada akhirnya jenuh gitu, sehingga akhirnya, nah menurutku supaya tidak mengulangi, dan mungkin juga nggak tahu apakah, tapi harus dikasih kesempatan bahwa akan selalu muncul karya yang terbaik kok gitu. Maksudnya akan selalu ada masanya. Kondisi sekarang ini tuh akan ada banyak pilihan gitu. Jadi misalnya film horor sekarang misalnya banyak ya, pada akhirnya ada film horor yang baik juga. Iya, gitu. makanya kita nggak perlu anti dengan film horor gitu. Horor adalah konten kultural kita gitu kan, cultural konten yang memang orang Indonesia relate-nya dengan hal-hal mistis, klinik gitu kan. Kita bisa mengangkat banyak hal menarik tapi dikerjakan dengan baik, dengan proper. Jadi jangan buatnya yang ngasal. Justru kita bisa mengeksplorasi, siapa tahu ada subgenre baru yang belum terjamah di Indonesia gitu ya. Gitu. Lagi-lagi kalau gue contohin, Kodrat masuknya diperdebatkan orang sebagai film superhero, kan belum ada sebelumnya horor yang pakai elemen jagoan gitu ya, pakai elemen superhero. Atau nanti ada misalnya yang bisa bikin horor ada unsur sci-fi tapi berhasil dikemas dengan baik gitu. Wah, sci-fi horor Indonesia pertama, karena Malaysia sudah rilis film sci-fi. Sci-fi juga ada film Tamil Malaysia gitu kan. Sci-fi horor gitu. Kita adalah mencoba sci-fi horor tapi mungkin sebelumnya belum dikemas dengan bagus, dan ini apa? Gitu. Horor. Iya kan? Iya kan? Gitu. Jadi ada beberapa yang mencoba, tapi ya ini yang perlu dieksplorasi. Jadi jangan dengan satu kesuksesan, misalnya Kodrat sukses, kemudian gue disuruh dengan teman-teman di Makma bikin 10 Kodrat lagi gitu, ya kan? Judulnya tidak Kodrat tapi isinya itu lagi, Ustaz Rukyah atau apa gitu ya nggak begitu gitu. Maksudnya kita lebih suka kan kita bisa mengeksplorasi something different. Satu horor rumah hantu berhasil, 10 rumah hantu lagi dibuka gitu ya, dengan template yang sama gitu. Kalau market pedagang tentu maunya itu, tapi kan kita di film harus punya tanggung jawab untuk itu. Kalau kita terus-terusan cekokin masyarakat dengan hal yang sama, ya kan, laku 5 film, 6 film, 7 film gitu, yang 8, 9, 10 belum tentu, dan akhirnya nanti malah jatuh gitu. Iya, turun lagi. Kenapa gini? Contoh terdekat, kenapa Marvel filmnya gagal semua sekarang? Gitu. Karena mainnya semuanya di galaksi kan. Iya kan? Kalau dulu kan jelas, Iron Man beda, Captain America political thriller, masuk Thor love story gitu. Kemudian Guardians of the Galaxy Flash Gordon. Pada saat elemen-elemen yang berbeda ini digabungin dalam Avengers, dia menjadi sesuatu yang sangat rich karena memang datang dari dunia-dunia yang berbeda. Gitu. Marvel yang belakangan, yang fase yang sekarang ini kan semuanya di luar angkasa, semuanya kosmik, semuanya settingnya galaksi. Orang bosan gitu. Sehingga nggak ada lagi excitement seperti dulu. Filmnya mungkin masih bagus tapi penonton udah males gitu, kok begini terus gitu. Nah itu yang bahaya kalau untuk Indonesia. Makanya dari dulu kan juga ada fase-fasenya yang dulu yang gue bilang
film Indonesia terus saja masalah hamil di luar nikah, anak SMA, masalah pergaulan, kemudian kayak gitu kan. Itu bahkan di Filipina dari dulu gitu tuh, sinema Filipina kalau kita lihat dari dulu ceritanya tentang prostitusi, apa orang miskin datang dari desa ke kota jadi prostitusi, kemudian ketemu masalah akhirnya mati. Ya kan, selalu ada crime doesn't pay, itu harus ada hukuman di akhir ceritanya gitu. Hampir semua filmnya kayak begitu, tapi ya sinema mereka udah bisa lepas loh dari sana. Gitu. Sekarang banyak tema-tema baru yang sangat kaya gitu ya. Nah, kita jangan balik lagi lah ke situ gitu. Yang udah template-template lama ini ya, ini jangan dibilang ya film kan cerminan masyarakat, kalau itu masih jadi masalah sosial kita, maka itu yang diangkat gitu kan. Gitu. Ya cerita sih masih banyak aja, tapi maunya kan kita bisa bergerak ke arah yang lebih baru, mengeksplorasi genre yang belum pernah. Maunya alangkah baiknya kalau film Indonesia itu juga jangan cuma drama, komedi, horor seperti sekarang. Kan cuma 3 nih yang bisa dijual gitu. Iya kan? Kita coba action gagal dulu, thriller belum ada yang works gitu kan, sci-fi. Pasarnya nggak akan terbentuk kalau nggak dimulai membuat sesuatu yang proper, yang bagus. Jadi kenapa orang Indonesia market film action kita nggak ada gitu. Di Malaysia market film actionnya sangat kencang. War on Terror, Police Info 3, terus sekarang ada Sheriff, kemudian ada film perang military action Malbat gitu kan. Pascal yang dulu jalan gitu, karena ya kesampingkan dulu semangat patriotisme yang beda gitu. Di Indonesia mungkin udah anti dulu kalau begitu dikasih film tentang military PSA military gitu ya. Tapi sebenarnya mereka bisa establish itu karena film actionnya dikerjakan dengan bagus. Film kita The Raid, setelah The Raid memang hampir nggak ada film action yang dikerjakan dengan proper gitu. Paling nggak untuk mengungguli kualitas The Raid, sebagian ada di OTT tapi bukan tontonan bioskop. Sehingga sekarang yang kalau kita mau bilang datang ke investor mau buat film apa, mau buat film action, investor nanya setelah The Raid emang apa yang laku gitu. Dengan benchmarknya The Raid ya gitu. Bukan jauh di bawah itu gitu. Jadi kita nggak akan bisa berkembang, larinya ke drama komedi horor. Drama juga udah menjurus ke satu masa pernah teen drama sangat booming gitu kan, semua film satu Dilan sukses yang semuanya mau jadi Dilan yang lain gitu. Tapi dari sebelum itu juga, dari tahun-tahun sebelumnya banyak romansa remaja yang cukup laku gitu ya. Kemudian sekarang udah terkotak drama yang bisa laku adalah drama religi. Yang memang marketnya sudah teruji, betul ada marketnya, tapi pada saat drama religi ini tidak dikerjakan dengan baik, tidak dibuat dengan sesuatu yang proper, ya nggak bisa mengungguli film yang tadi dapatnya 3 juta dan 4 juta penonton. Gitu kan kita tahu Air Mata di Ujung Sajadah, kemudian disambung dengan 172 Days, laku box office 2 juta, 3 juta penonton, 4 juta penonton. Tapi pada saat ada drama religi yang lain yang dikerjakan asal-asalan seperti yang beberapa yang rilis belakangan ini, yang beberapa minggu belakangan ini ada juga drama religi, kan nggak disambut seperti itu gitu. Jadi jangan latah kemudian tapi mengerjakan sesuatu yang ngasal gitu, cuma mendompleng apa yang lagi populer aja gitu. Horor juga gitu. Horor juga gitu, makanya gitu. Itu. Ya itulah baru yang bikin gebrakan gitu ya. Nasihat Daniel Dokter terhadap para pelaku film. Gini. Istilahnya gini kan, kalau kita sebagai kritikus atau sinefil atau film Twitter gitu ya, coba nyari 10 film terbaik di akhir tahun gitu ya. Film luar nyaring 50 aja sulit tuh, Lim. Nyari 50? Nyaring 50 aja nyari susah. 50 menyaring ya. Dari 50 nih dari 200 tontonan, gila ya 50, 40 kok bagus semua, 30. Apalagi kalau harus ditipisin jadi 10, akan jadi PR yang berat banget. Milih 10 film Indonesia terbaik, gampang. 20 menit selesai. Jaraknya jauh. 20 menit selesai. Oke, yang dalam hal menyaring film-film yang bagus ini, yang gue tahu kan Dalam setahun kan? Dalam setahun. Dalam setahun. 5 tahun gitu Dalam kan. setahun. Oke. Dokter tapi ini juga ikut dalam penjurian Festival Film Indonesia ya? FFI terakhir gua di 2000, udah cukup lama, 2017 atau 2017. Iya. Itu ada kriteria tertentu dari dokter sendiri nggak untuk penilaian? Pasti kan ada, itu kan ngikutin panduan penjurian di FFWI juga begitu, di Piala Maya juga begitu gitu, beda-beda lah gitu. Kita harus mengikuti panduan penjurian
yang ada, walaupun secara keseluruhan menilai acting, menilai penyutradaraan, menilai skenario, yang paling susah di Indonesia adalah menilai skenario kita, karena kita tidak pernah dapat skenario aslinya. Itu dulu. Sekarang bisa. Sekarang udah mulai. Jadi karena skrip belum tentu sama dengan hasil jadi, kan gitu. Yang kita harus nilai adalah keseimbangan antara dua ini, harusnya dua-duanya ikut dinilai. Kalau di luar kan harus disubmit skrip gitu kan. Nah, itu semuanya punya kriteria tertentu yang harus kita nilai gitu. Jadi ya lagi-lagi kan kalau FFI nggak mungkin film yang cenderung sangat komersil dapat tempat lah ya istilahnya gitu. Kalau di Piala Maya karena gue juga ketua komite pemilihnya, ada aturan bahwa yang beda ya gitu. Misalnya gini, di FFI kalau WNA nggak boleh masuk nominasi. Jadi kalau misalnya film Indonesia ada aktor Malaysianya, si aktor Malaysia bagus pun mainnya nggak boleh masuk nominasi. Kalau di Piala Maya kami ada peraturan aktor asing pun kalau bekerja yang baik untuk industri film Indonesia, kita anggap dia orang Indonesia, jadi boleh dikasih nominasi dan boleh menang. Gitu. Jadi itu kan tergantung dengan panduan penjurian. Itu di FFI juga nggak boleh, WNA nggak boleh. Dan itu harus kita hormati karena yang punya festival kan beda-beda. Gitu. Dan peraturan itu harus kita hargai bersama gitu. Dan role paling yang harus diingat sebagai juri, nggak boleh baper gitu. Suara kita adalah suara dari bagian tim, bagian dewan juri, ya kan? Kita adalah juri members gitu. Walaupun kita ketua juri, kita adalah juri members. Jadi pilihan kita belum tentu menang, kan gitu. Tetap ada pilihan utama yang menang gitu. Jadi jangan jadi juri kemudian marah-marah karena pilihan kita yang menang kemudian kita nggak suka. Kan kita nggak jadi juri sendiri, kecuali festivalnya festival film Alim Studio gitu, ya kan? Gitu. Kalau itu ya dia sendiri jurinya misalnya bisa. Tapi festival film-film itu di Indonesia ada berapa? Ada kan kalau di Hollywood ada BAFTA. Oh, ini awarding sebenarnya ya. Sebenarnya bukan festival ya. Jadi kalau iya. FFI juga udah salah sih istilah festival karena nggak festif ya. Iya, awarding. BAFTA tuh bukan Hollywood ya? BAFTA Inggris. Itu Inggris. Kalau di kan Indonesia awardingnya ada Indonesian Box. Terus dia Screen Actor Guilds, Ya, ada Writers Guild. Ya, Itu dia yang setiap bikin guild, setiap asosiasi punya. Di Indonesia juga udah sempat IDFJ waktu itu bikin ini ya. Tapi Pilar juga mau bikin ini. Iya, Pilar semoga bisa gitu. Tapi kalau awarding yang ada sementara ini FFI, kemudian FFWI untuk wartawan, kemudian Piala Maya, FFB, kemudian FFB Festival Film Bandung, kemudian ada Indonesian Box Office Movie Award, Indonesian Movie Actor Awards, IMA, ya kan? Jadi cukup banyak sih sebenarnya yang diselenggarakan TV swasta atau apa. Nah, semuanya bisa jadi tolok ukur yang berbeda gitu. Tapi kalau gue sih selalu berpendapat jangan menutup diri terhadap satu kotak genre atau ini. Ya film komersil juga sangat, kenapa nggak boleh di masuk di festival kalau memang dikerjakan dengan layak dan baik gitu ya. Terus ngomong nih Om Alim. Ya. Gue denger pernah jadi nominasi untuk skrip terbaik ya. Oh iya, menang. Atau menang bahkan? Pernah Menang di Maya menang. Di Maya menang. Apa tuh? Ya tuh menang di Losmen Bu Broto. Iya. Lagi-lagi bukan gua yang menangin ya. Kan dewan juri ya gitu ya. Jadi selalu voting. Maya Losmen Bu Broto di FFWI Mariposa. Sama nominasi Citra berapa Nah, kali. kemudian dua-duanya gua anggota dewan juri, tapi lagi-lagi anggota. Jadi Gue sih yakin dia bukan dia menangin gue. Iya. Karena dia cenderung menjatuhkan saya. Nggak, tapi benar. Jadi Mariposa juga kan gitu. Nah, kita kalau ngelihat kan Mariposa susah banget pasti masuk di nominasi film terbaik. Kalau misalnya standarnya FFI itu yang gue bilang, tapi nggak apa-apa, itu biarin aja gitu. Sementara di FFI sangat berhak karena waktu itu gue juga menjelaskan bahwa film remaja memang film ringan, tapi semuanya kan dikerjakan dengan baik ya. Mariposa semuanya bagus, actingnya juga bagus, castingnya juga oke. Gitu. Jadi kenapa nggak layak masuk film terbaik, dan memang FFWI akan lebih punya kesempatan untuk itu karena memang dia punya kategori tersendiri, film horor terbaik, film komedi terbaik, film drama terbaik gitu. Jadi yang film-film yang biasanya nggak dilirik oleh festival yang lebih besar juga bisa masuk
di situ gitu. Dan bukan berarti kalau filmnya udah nyeni, udah menang di luar negeri, harus menang di festival yang sama juga. Ya enggak gitu. Kita kan nggak pernah melihat, jangan melihat film by siapa yang bikin gitu. Jadi kalau udah dibikin Steven Spielberg semuanya harus bagus karena dia Steven Spielberg, ya nggak gitu juga. Satu waktu gitu. Ini kalau udah dibikin si ini pasti filmnya bagus, enggak dong. Gitu. Tapi pernah ada nggak di Indonesia yang masuk dalam award itu adalah film yang independen? Oh, ada banyak sekali. Ya kalau kan ada beberapa persyaratan yang berbeda untuk setiap festival kan. Kalau Iya. kayak FFI kan harus diputar di minimal udah diputar di bioskop ya. Itu peraturan yang berubah terus Berubah. gitu ya. Ada yang dulu sempat itu, tapi karena popularitas Oh enggak deh, sorry, nggak harus di Iya. bioskop, di OTT juga boleh kok. Iya, sekarang di OTT boleh. Iya, Jadi memang harus berkembang dan berubah-ubah, tapi harusnya ada yang konsisten kecuali OTT ya, karena memang kan sekarang kan udah memang trennya seperti itu. Tapi sebuah festival misalnya kalau Piala Maya tuh harus yang diputar dari 1 Januari sampai 31 Desember. Itu sementara festival Di bioskop kalau di Maya bioskop. ya. Tapi kami juga punya kategori film independen gitu, film non bioskop, Oh, film panjang non bioskop ada gitu. Jadi itu tergantung dengan ininya aja, dengan Cara memilah. cara memilahnya aja oleh penyelenggara. Gitu. Paling kalau film indie tuh orang rata-rata cuma kalau menang di festival tuh orang bingung film yang mana ya gitu. Jadi kayak nggak Iya, karena dekat sama masyarakatnya gitu. nggak dirilis gitu kan selalu jadi itu festival film yang di FFI adalah film-film yang belum rilis dan orang nggak pernah dengar gitu ya, misalnya kayak gitu ya. Gitu. Akan lebih baik memang filmnya rilis dulu. Tapi juga jangan memaksakan filmnya rilis supaya masih bisa, itu yang pernah terjadi juga dulu di salah satu film yang bikin keributan di sebelum ini gitu. Karena sistem Gitu. rilis di Pada Indonesia saat- juga kan masih tumpang tindih mas. Hah? Nggak gampang untuk memilih tanggal rilis kan setengah Iya, mati kan. iya, Karena maksudnya iya. bukan dianya nggak mau gitu, tapi Iya. secara sistem perilisannya juga masih. Nah, itu menimbulkan pertanyaan baru nih buat saya nih. Koreksi kalau salah, ini pengamatan amatir aja gitu. Ya. Kalau saya sih melihatnya film-film 70, 80 sama sekarang tuh sebetulnya nggak berbeda jauh dari secara jumlah ya. Ini, Oh. nggak tahu ini nanti Secara jumlah jauh. Iya makanya maksud saya, karena kan juga ada faktor kemudahan produksi juga kan sekarang kan lebih terbuka ya. Gitu. Nah maksud saya nggak tahu ini pertanyaan yang nggak tahu aja gitu. Kita merupakan satu unsur distribusi film nih sekarang. Saya nggak tahu nih pengaruhnya seperti seberapa besar gitu karena buat saya film-film stand out dari 70, 80, 90 sama sekarang ini stand out jumlahnya sama. Karena pada saat itu kan distribusi kan lebar ya. Pada saat itu kan lebar. Karena sekarang kan udah istilahnya udah terseleksi dari distributor. Nah itu pengaruh banget nggak itu dalam film-film yang stand out nanti ke depan gitu. Ya, kita masih belum punya sistem distribusi seperti film Hollywood gitu. Kebanyakan di sini adalah PH mendistribusikan film mereka sendiri. Gitu. Begitu Nggak ada selesai, agen ya? kita langsung ke eksibitor untuk minta tanggal tayang. Ada beberapa yang ini join produksi, kemudian memberi hak distribusinya kepada PH yang lebih besar, yang memang sudah punya slot-slot di penayangan di eksibitor. Betul gitu. Tapi belum, kalau di Hollywood kan rata-rata film punya sistem distribusi yang jelas gitu. Itu aja sih bedanya gitu. Dan kalau mengenai jumlah 70-80 peningkatan produksi itu selalu ada tahun ke tahun sampai ke tahun 2000. Tapi benar, itu tadi yang saya bilang, mau tahun 70, 80, 90 mungkin enggak, tapi 2000 sampai 2010 ya tetap gampang mencari 10 film Indonesia terbaik dalam setahun. Walaupun film kita sekarang bertambah jumlahnya, itu yang nggak boleh, ya kan? Jadi kan nggak sesuai dengan kayak deret apa gitu ya, kayak deret ukur. Itu harusnya makin banyak jumlahnya, makin banyak film yang bagus. Gitu. Kan gitu. Misalnya tahun 70-an berapa film setahun? 100. Tahun 80-an berapa? 200. Tahun 2000-an sekarang bayangin aja, seminggu at least 2 gitu. 2 kali 52 minggu misalnya, jadinya kan 100 lebih gitu ya. Misalnya kayak gitu. Jadi dengan peningkatan jumlah produksi, kualitasnya belum
seukuran lah, kita nggak berbanding ini. Tapi kalau gue lihat dengan di Eropa ya, kayak di Inggris, itu kualitas produksinya mungkin nggak banyak, tapi setiap mereka produksi itu filmnya bagus-bagus. Betul. Itu yang terjadi di Eropa kan ya. Betul. Ya mungkin beda sama Prancis produksinya Betul. masif ya. Tapi kayak Inggris gitu, itu gimana tuh? Kok bisa? Iya, bukan nggak masalah itu juga. India itu punya film daerah, Tamil, Telugu, Malayalam, Chinese. Marathi, Kannada, Punjabi, dan banyak lagi. Dalam setahun mereka memproduksi 1000 judul film. Astaga, 1000. Seluruh India, ya kan? Ya kan? Itu betul. Makanya susah nyari susah sekali menyaring 10 yang terbaik. Pasti banyak film bagus kalau kita ikutin semua ini. Dan yang sekarang kan kita udah terpapar dengan setelah RRR, apalagi kan dunia kan makin tahu ada industri South India yang sebenarnya jauh lebih bagus daripada Bollywood ya, gitu ya. Yang secara look bagus, tapi sebenarnya ide-ide terbaik justru datang dari sinema daerah, gitu, inovasi-inovasi baru gitu datangnya dari sinema daerah, sehingga sekarang di Bollywood mulailah mereka panggil sutradara daerah ini untuk membuat film, salah satunya Jawan, Shah Rukh Khan, gitu, yang dibuat dengan cita rasa sangat Tamil gitu kan, tapi memang kan box office dan kita tahu filmnya luar biasa bagus gitu. Jadi ya itu. Enggak sih, aku nggak suka. Beda. Jadi itu kita bedanya itu bukan dengan banyak produksi, kemudian kalau sedikit produksi pasti bagus semua, nggak gitu juga. Tapi kalau yang di Bollywood itu kan tadi ada yang Tamil, ada yang bahasa Urdu apa segala macam. Mereka itu dialognya dalam filmnya itu juga bahasa daerah masing-masing. Bahasa daerah masing-masing. Tapi ada namanya Pan Indian, filmnya memang dibuat dengan simultan dalam 3 bahasa. Jadi syutingnya 3 kali take. Oh gitu? Ada ya? simultan. 3 kali take Ya, berarti 3 kali take dengan bahasa berbeda. bukan, kenapa nggak pakai ini aja apa? Dubbing. Voice dub, Kalau dubbing ya ada juga yang pakai dubbing yang memudahkan, tapi ada yang simultan. Itu biasanya yang budgetnya lebih tinggi lah. Memang dia menjual filmnya memang untuk dirilis di semua daerah, dan memang mereka memilih aktor yang memang bisa bahasa daerah gitu. Dan kebanyakan orang India mungkin, walaupun nggak semua ya, ada yang bisa bahasa daerah dan disesuaikan lah dialognya sebenarnya. Tapi di sana sendiri untuk kayak ada award gitu, ada pengkategorian sendiri? Ada, Tamil tetap ini. ada, ya, ada South Indian Award, ada atau apa. Nah, itu mereka banyak produksinya, tapi yang bagus makin banyak. Makanya India adalah salah satu benchmark yang sangat perlu dicontoh ya, karena mereka punya independensi storytelling. Film India, gue tahu Alim kenapa nggak suka Jawan gitu, tapi walaupun kan majority gitu ya. India itu nabrak aja. Film India itu mau punya 20-30 flashback juga dia nggak peduli. Yang penting dia bisa menyampaikan cerita yang dia mau. Sementara kalau orang ya kan, sementara kalau Hollywood atau film Indonesia atau film yang lain, begitu kita lihat apa sih ini udah salah nih dari secara teori storytelling aja udah nggak benar, gitu kan. Kebanyakan flashback lu gitu ya kan, gitu kan. Si ini apa? Slow motion gitu. Zack Snyder kalau bikin slow motion dimaki-maki sama si Neville, iya kan? Iya, seperti nonton film Zack Snyder sebentar-sebentar slow motion. Film India sampai sekarang mempertahankan slow motion, tapi karena penempatannya tepat, nggak ada yang protes. Gitu. Kecuali orang memang yang nggak suka film India, maksudnya, ya saya memang nggak cocok dengan film India gitu ya, karena memang actionnya slow motion gitu. Tapi kalau misalnya orang yang terpapar dengan ini dan mereka si Neville tuh nggak ribut, filmnya kebanyakan slow motion, nggak ada. Gitu. RRR sampai ke Amerika gitu, diterima orang, dipuja-puji gitu dengan oleh kritikus yang biasanya keberatan dengan slow motion di filmnya Zack Snyder atau filmnya yang lain gitu. Bahkan Cinefil sekarang ngelihat Matrix saya nggak suka gitu, karena actionnya slow motion semua. Padahal itu benchmark di tahun 97 yang memang mengangkat action ke standar baru sinema. Gitu. Itu kalau yang di Sutradara Mandarin itu dulu John Woo ya. John Woo juga gitu kan. John Woo juga dengan slow motion. Dengan apa? Jadi itu gitu. Dan India itu punya independensi, dia terserah dia mau tapi pokoknya storytellingnya nyampe. Gitu. Dia adalah seorang pencerita yang bisa bolak-balik kemana-mana. Yang penting in the end kita klik. Kayaknya bukan cuma produksi filmnya yang harus menggunakan benchmark India, mempelajari ya. Reviewernya juga sih harus seperti reviewer India.
Soalnya reviewer kita masih reviewer Hollywood juga. Iya. Tapi reviewer India juga sama. Reviewer India tuh sama ributnya sama kita gitu. Oh, gitu. Bahkan lebih parah gitu kalau dia nggak suka itu main fisik, main personal. Oh, gitu. Iya, brutal gitu. Reviewer India tuh brutal. Oke. Reviewer India lebih brutal daripada reviewer Indonesia. Ya supaya muncul independensi itu berarti kan mereka juga harus mendorong gitu para reviewer. Iya, tapi somehow itu maksudnya independensi storytelling ini somehow mereka bisa membuat hal nggak biasa ini jadi bisa masuk ke semua orang gitu. Itu. Kalau kita kan terlalu banyak ini aturan gitu kan. Dari meeting script aja kita udah bilang, ini terlalu banyak flashback. Iya kan? Iya kan? Kalau pada saat kita nonton film India, kita nyaman dengan flashback dia mau berapa kali pun gitu. Setiap kali masuk ke karakter ini, flashback. Masuk karakter itu, flashback. Masuk karakter itu, flashback. Tapi ceritanya nyampe. Iya. Merangkai ceritanya itu nyampe. Tanya lagi. Pertanyaan ringan nih. Ini untuk dua-duanya si Om Alim sebagai pelaku, Pak Dok sebagai kritikus. Tadi kita udah ngomongin film Indonesia dari 70, 80, 90. Ini subjektif nih, pasti pendapatnya pasti subjektif. Saya pengen tahu posisi Indonesia kalau skala 1 sampai 10 dibanding kita nggak usah dunia dulu lah. Asia Tenggara dulu atau Asia Asia Tenggara positioningnya. Oh iya, sangat maju sekarang. Ya kira-kira dengan skala 1 sampai 10 dengan argumentasinya kenapa? Kita kan Asia juga kondisi. Asia Tenggara ya? Asia Tenggara. 8 sih kalau Asia Tenggara 8. Asia Tenggara. Oh, salah satu yang teratas kita. Kita masih di atas Malaysia gini ya. Malaysia punya market film action, betul gitu ya. Tapi kalau dari secara keseluruhan, film kita masih di atas Malaysia sih secara teknikal atau apa yang lain. Walaupun budget mereka lebih tinggi gitu ya, tapi dikenal ke dunia internasionalnya masih lebih, ya kan? Kita kalahnya di Asia Tenggara sama Thailand lah, ya. Walaupun dibilang film horor Indonesia itu 11-12 masih sama Thailand gitu ya, tapi kita kalah masih sama Thailand masih kalah. Sama secara scope varian iya. Indonesia nomor 2 mungkin. Iya. Setelah Thailand. Kalau di Asia kita bicara Asia Tenggara gitu ya. Tapi jangan bandingin dengan Korea dan India dong. Makanya saya bilang Asia Tenggara aja dulu gitu. Iya, Asia Tenggara kita bisa mungkin ada yang klaim atau ada yang survei, tapi kalau menurut gua kita masih di atas Malaysia secara keseluruhan. Malim setuju, Malim. Setuju. Oh, setuju. Setuju. Iya, yang lain ya enggak lah. Brunei masih sedikit sekali produksinya. Vietnam sangat berkembang sekarang, tapi pastinya masih di bawah kita gitu. Secara keseluruhan. Mereka mau naik ranking lagi, apa kira-kira yang harus diperhatikan secara prioritas perfilman Indonesia? Ya harus punya daya jual internasional itu. Ya sekarang kan ada film market, ada festival-festival luar. Nah, tapi memang jangan hanya tipikal gini ya. Pada saat kita bicara festival adalah film-film tipe tertentu aja yang masuk ke festival pasti. Karena jaringan festival film internasional di dunia ini ya orangnya jaringannya yang namanya networking ya. Itu lagi gitu. Jadi kalau si A bikin film dengan otomatis dia akan masuk lagi ke festival ini, festival itu, festival A, B, C gitu ya. Nah, sebaiknya ini yang agak sedikit diperjuangkan, terutama kan oleh dari asosiasi kita, dari pemerintah gitu, bahwa juga film-film lain yang memang layak masih di ini yang lebih tidak terbatas di satu kotak aja gitu istilahnya. Karena kalau kita bicara film market, festival film internasional selalu punya film market gitu kan. Film-film yang katakanlah film yang art house misalnya ya, masuk kompetisi di festival internasional. Penikmatnya kan segmented, punya segmentasi sendiri. Pembeli yang datang ke film market seperti yang kemarin ada cerita dari Hong Kong Film Mart yang kemarin, itu rata-rata pembayar luar datang ke booth Indonesia maunya horor karena mereka tahu yang lagi trending di film Indonesia adalah genre horor gitu. Jadi yang mereka cari untuk dipasarkan di luar, apakah potensi remake, apakah potensi distribusi keluar gitu, itu adalah film-film yang populer di Indonesia. Jadi kalau distribusi untuk film-film yang tadi ikut festival dalam ranah kompetisi itu biasanya udah ada segmentasinya gitu. Nah, kita harus makin memperkenalkan film Indonesia ke dunia luar. Jadi kalau sekali waktu dulu mungkin tahun berapa ya pertama kali ke TIFF Tokyo itu ada bule yang nanya berapa film Indonesia diproduksi dalam setahun. Diproduksi mungkin
lebih, tapi kalau yang tayang di bioskop dalam setahun at average 100 films gitu kan, karena dua film ya, rata-rata 2 film seminggu ya kan, walaupun bulan puasa dulu nggak ada gitu kan, kalilah 52 minggu berarti 100 gitu. Terus dia bilang, how come I only heard about the rate gitu. Ya kan, kenapa gua nggak mendengar film Indonesia yang lain, not even film Indonesia yang masuk kompetisi di festival itu, tidak sepopuler itu, sehingga si wartawan jurnalis internasional yang datang ke festival itu nggak pernah dengar apapun, hanya satu-satunya film Indonesia yang dia tahu hanya The Raid gitu. Nah sekarang at least sudah nggak kayak gitu, jadi kalau kita ketemu itu udah mulai banyak yang nanya soal sutradara yang udah established di internasional, Joko, Timo gitu kan, Kimo gitu kan, mereka udah tahu karya-karyanya, and it's a good thing, it's always a good thing. Jadi Not Come For Us gitu kan, Big Four, apalagi dengan adanya Netflix, jadi semuanya udah pada tahu. Nah itu yang menjadikan Indonesia sebagai standar di negara Asia Tenggara, citranya ya naik dibandingin negara-negara Asia Tenggara yang lain, bahkan dibandingin Malaysia. Kan itu dengan gampang kita bandingin film-film Malaysia di Netflix dengan film Indonesia di Netflix kebanyakan. At least dari tampilan aja deh. Gitu. Om Alim ada pandangan lain? Gimana ya? Enggak sih, cuma menurutku yang harus dibangun adalah, atau yang harus kita support sama-sama adalah bukan berhenti sih, tapi mencoba untuk menghargai, tidak memandang sebelah mata pada perfilman Indonesia gitu. Jadi cuma film gue yang paling bagus, yang lainnya gitu nggak layak ditonton gitu. Jadi kayak ya kita harus mensupport film Indonesia tuh, selalu ada yang bagus dan itu perlu ditonton dan perlu didorong orang untuk menyaksikan. Kalau nggak akan selalu muncul kalimat-kalimat yang kayak, gila gue baru tahu film Indonesia ada yang kayak gini gitu. Jadi kayak sementara kan setiap tahun ada film yang bagus ya, walaupun tadi Daniel bilang bahwa ngelis 10 itu dengan mudah, toh minimal kita punya 10 terbaik kan. Dan itu semua adalah maksudnya pasti ya film-film yang layak ditonton gitu. Maksudnya film yang punya pencapaian artistik bagus, pencapaian cerita bagus, pencapaian direkturnya bagus gitu. Nah menurutku ini yang, karena kalau orang udah cenderung skeptis duluan ya pasti nggak akan nyobain lah gitu. Tapi justru gimana kita nge-push, karena bagaimanapun marketnya kita juga di Asia Tenggara ya, bukan hanya karena kualitas tadi dibilang di bawah Thailand, tapi sebenarnya kalau kita ini market kita jauh lebih besar daripada Thailand dong. Market kita ya. Potensial penonton box office kita tuh mestinya ya next time udah angka 2 juta, 3 juta biasa. Ya. Sekarang 1 juta udah mulai berasa biasa Iya, sih. cuman kan selalu dibandingin lagi dengan penduduk Indonesia ada berapa, dan penontonnya masih berapa, hanya berapa persen. Itunya. Dan bioskop akan makin banyak kan tahun depan juga. Artinya mudah-mudahan ya industri ini semakin bergairah ya. Amin. Tapi sekarang kecenderungan gimana? Satu tahun produksinya berapa film? Indonesia? Oh, kalau produksi mah jangan dihitung, banyak produksinya pasti. 300 atau? Iya, produksi banyak banget. Tapi kalau yang rilis, karena memang kan harus ada tanggal tayang kan. Tadi ya itu 100-an gitu. Ada kadang-kadang film yang harus menunggu bertahun-tahun sampai dapat tanggal tayang di eksibitor gitu. Harapan-harapan dari Om Alim sama Dokter untuk memajukan perfilman Indonesia ini harusnya seperti apa yang mesti digalakan? Ya kita kan mengalami kan beberapa periode di mana tahun 70, 80 akhirnya drop 90, terus 2000 naik lagi, 2010 tadi sempat drop lagi. Kita mulai naik bangkit lagi nih ya tahun 2020 ya. Ada nggak harapan atau saran-saran? Oke. Kalau aku mungkin ya kalau kita ngomong perfilman Indonesia ya, di bidang-bidang lain juga entah itu olahraga dan lain-lain, tapi intinya memang kalau kita mau bicara membangkitkan atau kita mau bicara mempertahankan atau meningkatkan, ya memang harus ada peran serta masyarakat yang lebih konkret dan lebih real. Dan itu sebenarnya selain produksi tadi Daniel harus bilang belajar dari India dan lain-lain segala macam, tapi misalnya kayak bagaimana pemerintah mendorong masyarakat untuk mencintai, seperti di Korea gitu, mereka bisa melakukan gerakan-gerakan yang amat sangat konkret gitu. Jadi kayak yang ya karena bagaimanapun gairah, saya sebagai pelaku tuh merasakan sendiri begitu gairah penontonnya besar, sebenarnya tingkat awareness untuk membuat film bagusnya juga makin tinggi gitu. Jadi kalau begitu kondisinya lesu ya sama, pelaku produksi juga akan cenderung untuk jadi gitu. Jadi kayak antara ini kita harus sama-sama gitu, antara baik pelaku maupun para
ya minimal 1 bulan tuh menurut saya orang Indonesia harus nonton lah satu film Indonesia, apapun itu gitu. Dan Satu masih bulan kurang ya, satu dan lah. masih kurang. Dan masih kurang. Dan ya. masih kurang. Itu kenapa yang masih kurang animonya kita dalam hal mungkin terlalu mahal, tapi kita Bukan, kalau menurutku karena skeptis aja. skeptis. Ya ini ya, kadang-kadang kan orang Indonesia juga punya, kalau kita nggak boleh juga nyalain penonton. Selalu nyalain penonton tuh salah juga gitu. Walaupun kita tahu di Indonesia ada inferiorisme lah gitu ya, yang memang selalu membandingkan dengan produk luar gitu ya. Ya untuk filmmaker jangan berhenti berproduksi dan meningkatkan lagi, tapi memang ya penonton harus datang ke bioskop gitu kan, itu kan caranya membawa penonton ke bioskop itu ada banyak caranya dan kita harus fight untuk itu gitu. Satu dalam sebulan ya sedikit gitu, maksudnya yang jadi masalah dengan film Indonesia kan kita sebagai filmmaker itu selalu harus paling nggak mendorong film kita jadi top 3 yang dipilih dalam seminggu kalau bisa. Iya. Iya kan? Kalau enggak kan orang kan banyak sekali pertanyaan sekarang di media sosial. Hari ini nonton ini atau ini ya gitu. Segala macam akun manifest sekarang itu ya generasi sekarang itu bukan salah juga, memang trennya seperti itu. Untuk memilih pun mereka nanya di medsos. Bukan nonton trailer, bukan mengikuti selera sendiri, tapi nanya teman. Bukan teman lagi. Nanya follower atau nanya mutualsnya di medsos. Menurut kalian hari ini saya nonton ini atau nonton ini? Dihitung jawabannya sama dia, yang paling banyak itulah yang dia pilih. Which is very wrong. Kalau dari pandangan sebagian orang gitu ya. Maksudnya kan kita kan harus tahu ya, pada saat kita datang ke bioskop, kita langsung mau milih nonton apa gitu, atau kita milih menu makanan. Masa kita mau nanya dengan seisi restoran dulu kita mau makan apa? Gitu. Iya kan? Kan harus ada informasi dulu, kita mau makan di mana dan kita mau makan apa. Carilah apa yang dikenal dulu di situ misalnya kan. Jangan yang hal sekecil itu pun ditanya gitu ya. Tapi di sisi lain itu filmmaker memang harus berjuang menjadikan filmnya jadi pilihan utama penonton. Jadi misalnya kan kesanggupan penonton kita dengan pendapatan di Indonesia memang yang ya kita tahu ya gitu ya. Daya beli penonton ya. Sehingga kadang-kadang kita mau ngerilis film juga masih mikir tanggal tua apa tanggal muda. Bener kan? Ini rilisnya tanggal 1 atau tanggal 27 ya gitu ya. Atau tanggal 28 ya, atau tanggal 14 di tengah bulan gitu. Jadi itu kita harus berjuang menjadikan gini, orang mungkin dalam seminggu hanya bisa nonton 1. Atau dalam sebulan paling banyak dia hanya bisa nonton 2 atau 3. Mungkin at average sekarang walaupun belum ada surveinya, mungkin orang Indonesia rata-rata kalau yang kita perhatiin sebulan 2 kali bioskop. Itu udah kesanggupan orang rata-rata ya. Kita nggak ngomong kelas A, B atau apalah gitu, atau di C atau di golongan tertentu, tapi rata-rata kalau ditarik mungkin ke bioskop mau berapa? 2 atau 4 kali, 2, 3 atau 4 kali terserah gitu. Ada berapa film yang rilis? Film Indonesia yang rilis dalam sebulan at least 8 film, bisa 10 gitu. Film Hollywood yang rilis sekitar segitu juga gitu, antara jaringan eksibitor utama dengan eksibitor independen. Iya kan? Nah, di antara 20-an film yang ada, atau taruhlah 12 film misalnya, berapa ya seminggu itu ada berapa? Ada 5-6 film lah. Di antara 6 film seminggu atau di antara 24 film dalam sebulan gitu kan. Bagaimana menjadikan film kita adalah 2 dalam pilihan utama mereka yang akan tonton. 2 sampai 4 pilihan utama yang bikin mereka datang ke bioskop. PR gitu. PR. Jadi itu semuanya harus dipikirin oleh filmmaker, oleh PH. Mereka harus lihat tanggal tayangnya pasnya di mana gitu. Kalian harus berhadapan dengan film yang mana gitu. Kan kita tahu kalau misalnya udah datang Avengers misalnya ya, yang tipikal film Avengers, atau tadi yang film horor Conjuring atau apa. Masih mungkinkah kita masuk di pilihan 4 utama? Itu hype yang harus dibangun dari marketing dan promosi. Tapi ngomong-ngomong, Dok, gue mau nanya, sebagai kritikus film, kayak dokter sendiri tuh satu hari tuh bisa menonton sampai berapa film? Nggak usah seminggu deh. At least 1 film sehari, diusahain. At least 1 film sehari. Kalau lagi maraton 4 film juga bisa. 6 nggak mungkin, 6 nggak akan terkejar. Nggak ada jam tayangnya juga. Bukan, kalau di bioskop. Kalau di bioskop 6 nggak akan terkejar. Rata-rata sekarang bioskop kalau misalnya di Jakarta paling, kecuali kita stay di 1 bioskop, 3. Kalau di Medan masih bisa 4. Karena jaraknya dekat.
Luar biasa, nggak capek tuh nontonnya. Jaraknya dekat kan kalau di Medan kan, dan tergantung durasi filmnya lagi. Kalau semua filmnya 2 jam ya nggak bisa juga gitu. Tapi kan. komit gak dok, lu nggak pernah keluar di tengah? Oh komit, kalau walkout emang pernah ada gua walkout dulu film Dukun AS tuh gua walkout sih. Oh, tapi di Itu luar itu dulu lah lu ya. akan konsisten untuk sampai selesai. Hah? Iya. No matter how bad it is. Iya. Ya sekarang iya, apalagi ini. Oke. Setelah, tapi kalau dulu masih belum serius bikin review Karena atau pertanggungjawaban apa. lu sebagai reviewer ya. Iya, iya. Karena gue nonton 2 filmnya udah. Ya ada. Capek mata. Galprem yang gua walkout ada. Oh, oke. Itu 1, 2 lah. Yang memang udah nggak tahan lagi dan memang ya nggak di review gitu ya. Oke, tapi pasti terus ini pada nanya-nanya nih ya. Panggil kan dokter mulu nih. Ya. Dok. Sementara dia itu kritikus film. Gua nggak ngerti ya. Sekarang gua mau nanya nih. Dokter itu sebenarnya dokter apa nih? Gue dokter kulit dan kelamin. Dokter kulit dan kelamin. Oh berarti apa sih? Paling ada paham hubungannya deh. dengan film itu kemana? Kok bisa? Hobi aja hobi. Hobi. Karena memang hobi, tapi memang berkaitan kalau segi dokternya ya, bukan hanya karena kulit, walaupun masalah kelamin dulu pernah juga ada untuk jadi konsultan skrip. Jadi pernah nulis review dulu kan masih di koran di Medan, di Waspada. Itu kan belum banyak yang dengar lah ya. Maksudnya yang baca orang Medan lokal doang. Mulai ada media sosial kan kita nulis di Multiply, di Kaskus. Jadi mungkin filmmaker juga baca gitu, dan kebanyakan kritik itu terutama soal medis lah yang salah-salah. Gitu. Jadi mulai ada yang minta jadi juri. Pertama festival film anak. Film anak tuh diadain di Medan tapi festivalnya nasional, skupnya nasional. Almarhum Didi Petet pernah jadi juri juga, salah satu juri gitu. Kemudian diajak juga jadi juri FFI di tahun yang sama, tapi Piala Vidya 2012. Dan masuk ke Magma Entertainment juga di 2012. Udah ikut produksi Finding Stimulat, walaupun kenal Charles udah dari 2009 di film pertama dia di film Rasa. Gitu. Jadi ya hobi, kemudian diminta jadi konsultan skrip terutama dalam soal medis. Gitu. Itu yang pertama minta di Sujarwo di film Langit Ketujuh. Itu sama Mas Kemal Arsyad ya, produsernya. Gitu. Jadi sampai sekarang masih Alim pernah minta jadi konsultan skrip medis juga. Itu jadi masih berhubungan dokter sama hobi filmnya masih. Tapi selama lu Masih. bikin review apa segala macam nggak tersangkut dengan masalah medisnya kan? Artinya bahasa ada medis. kalau salah medis ya harus kita bahas. Oh gitu ya. Itu bahkan gue berulang kali dulu kalau misalnya filmnya yang salah secara medis, kan gue juga nulis artikel medis dulu gitu ya, maka sampai tahun 2020 masih di koran yang sama gitu, artikel kesehatan. Jadi kalau misalnya ada yang salah dalam satu film Indonesia, artikel kesehatannya juga mengenai film itu, yang salah dalam film itu gitu, dan itu salah kaprah yang inilah kira-kira ya. Dan di blog juga gue masukin selain review filmnya juga artikel ini. Nah ini yang benar nih artikelnya, kalian lihat apa kesalahan filmnya gitu. Dan memang ya itu masih kadang-kadang film Indonesia masih melakukan kesalahan yang sangat konyol. Alim nggak pernah lah, tapi nggak pernah sampai segitunya gitu. Tapi ada yang sampai segitunya ada gitu. Sampai masa nggak bisa nanya sih hal sekecil ini gitu ya. Gitu. Kalau memang keadaan di lapangan menyusahkan atau apa itu lain cerita gitu. Tapi ide dasar cerita gitu kan, which is itu common knowledge sebenarnya, nggak harus dokter yang tahu itu. Gitu. Tapi itu aja dia nggak bisa gitu. Di sosmed di apa dokter ada ini? Dulu masih danieldokter.com, tapi kan sekarang masih ada websitenya. Tapi sekarang kan zaman instan ya, generasi instan. Jadi kalau kita nulis panjang-panjang di blog juga belum tentu banyak yang baca gitu. Jadi lebih banyak reviewnya di medsos, di Instagram, di Twitter, atau sekarang TikTok lagi kan, gitu kan, yang lebih banyak kan. Tapi Atau di YouTube. masih praktek. Di YouTube juga masih. Ya kalau kulit kan nggak banyak kasus darurat. Oke, jadi masih bisa untuk meluangkan waktunya untuk ini ya. Iya. Kalau Malim sendiri gimana nih? Sekarang lagi bikin skrip apa sesuatu atau gimana? Ya lagi bikin skrip horor. Ada drama juga. Ada beberapa kejutan lah tahun ini, menyenangkan sih proyeknya. Menyenangkan. Mudah-mudahan bisa diproduksi dan lancar. Iya. Mudah-mudahan amin di hari film nasional yang jatuh tanggal 30 Maret ini ya. Iya. Dan kita Selamat hari film buat para seluruh pelaku film. Iya. Kita berdoa semoga pergerakan Selamat Hari Film Nasional.
Oke, kalau gitu Jangan lupa nonton film Indonesia di bioskop. Ya, kalau bisa Jangan lupa buat filmmaker buat filmnya harus yang lebih bagus terus. Kemudian Yes. buat Minimal sebulan sekali. jadi sebulan sekali. Sebulan 2 kali. Sebulan dua kali. Dua kali. Dulu ada istilah jadilah tuan rumah di negeri sendiri. Iya. Iya. Itu masih bisa berlaku ya. Oh, Udah sebenarnya Ada kita ya? sebenarnya sangat Indonesia berlaku. udah berlaku. Berkali-kali film box office kita itu ngalahin film Hollywood. Jumlah penontonnya, antriannya bahkan agak lain kemarin. Udah jelas kalah semua film apapun kalah sama dia. Gitu antriannya. Oke. Gitu. Iya, Gitu. Jadi siapa bilang nggak bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Yang penting filmmaker harus jeli melihat apa yang diinginkan penonton, dan penonton jangan malas-malas datang ke bioskop karena sekarang sih secara teknikal Indonesia udah sangat maju perfilmannya. Gitu. Oke, kalau gitu terima kasih sekali Om Alim. Terima kasih Pak Lur. Thank you Retroism. Terima kasih. Oke, para Retrois, sampai di sini dulu. Mungkin kita bisa lanjutkan di episode mendatang dengan topik yang berbeda. Oke, salam Retroism plus 62. Terima kasih.